Selamat atas kelulusannya, Pak Rian. Kejutan, Rian. Sekarang sudah lulus kuliah. Bisnis keluarga kita akhirnya bisa mulai kamu pegang. Kak, kalian ngapain sih? Sudah kubilang tolong sederhana aja. Itu udah sederhana banget kok. Lihat mobil-mobil ini. Semua mobil harganya di bawah 10 miliar. Demi kasih hadiah kelulusan, kita benar-benar gak berani mewah. Iya, lihat hadiahnya. Cuma beberapa villa sama beberapa jam tangan. Kamu itu kan putra bungsu grup Mansa, calon pewaris grup di masa depan. Barang kayak gini gak sebanding sama kamu. Aku harus apa biar kalian ngerti? Aku gak mau ke grup Mansa. Aku juga gak mau jadi pewaris apapun. Sekarang aku cuma mau usaha sendiri biar Maya bisa hidup bahagia. Lihat gak? Aku sekarang udah punya kerjaan. Aku adalah seorang sales mobil. Udah, aku pergi dulu. Aku peringatkan kalian, sekarang aku cuma karyawan biasa. Kalian jangan tiba-tiba naikin pangkat atau gajiku atau dalam 2 bulan kerja bikin anak magang jadi bos. Rian, jangan-jangan kamu karena masalah pacarmu masih ngambek ya? Maya gak suka latar belakang Maya kan? Sekarang aku cuma mau hidup sederhana bareng Maya. Gak usah bujuk aku lagi. Ayah cuma takut kamu ditipu oleh wanita. Kamu baru lulus kuliah, belum ngerti dunia. Gimana kalau wanita itu nipu kamu? Udah, gak usah ngomong lagi. Maya bukan orang kayak gitu. Rian! Rian! Pak Rian, kamu datang kerja lagi. Pak Rahmat, kedepannya jangan panggil aku Pak Rian. Sekarang aku cuma sales mobil biasa. Karyawan baru yang baru mulai kerja. Ngerti gak? Ngerti. Oh iya, Pak Rian, ikut saya sebentar. Kakakmu sudah pesan khusus. Katanya Lamborghini ini buat dipakai Pak Rian sehari-hari. Oh, mau nggak lihat-lihat dulu? Sekarang aku cuma karyawan biasa. Masa aku kerja naik Lamborghini? Udah, sampai sini aja. Ada pelanggan mau lihat mobil. Ingat, jangan sampai identitasku bocor. Ini nih, dealer mobil terbesar di Sungkara. Semua merek terkenal ada. Dimas, kalau ada yang disukai bilang aja, nanti aku bayar. Jaya, gak usah lah, jadi repot. Tante, aku dan Maya tumbuh besar bareng. Hanya satu mobil aja. Jangan sungkan. Ayo lihat mobilnya. Hanya satu mobil aja? Kak Jaya, kamu emang paling keren. Andai aja kamu kakak iparku. Dimas, jangan asal ngomong. Aku udah punya pacar. Maya, aku dengar pacarmu habis lulus kuliah. Jadi sales mobil ya? Jangan-jangan yang aku lihat tadi itu dia ya? Kak, kamu ini gimana sih? Sales mobil biasa, mana pantas sama kamu? Kalian mau beli mobil ya? Gak perlu kamu. Sana, panggil dia untuk layanin kita. Sekarang juga. Pak Rian, ada tamu yang khusus minta kamu datang. Aku lihat mereka berniat buruk. Apa kamu pernah menyinggung mereka? Nggak apa, aku lihat ke sana dulu. Kak Jaya, ini semua Benz atau BMW juga boleh pilih. Mercy dan BMW nggak seberapa. Harga satu mobil itu nggak sebanding sama labahku sebulan. Mobil apa nih? Misterius banget, pakai ditutup kain hitam dan dipagarin pula. Gimana kalau kita lihat ke sana? Ayo. Maaf semuanya, mobil ini sudah ada yang punya. Sudah laku terjual. Terus? Lihat doang nggak boleh. Minggir. Mobil ini beneran nggak bisa dilihat. Kalau rusak, nggak ada yang bisa ganti. Mendingan kalian lihat model lain saja. Bukannya cuma sebuah mobil, apa istimewanya? Pokoknya aku mau lihat. Minggir. Tante Sariwati, jangan marah dulu. Hal ini biar aku yang urus. Kalau nggak salah ingat, manajer di sini Pak Rahmat kan? Aku kenal dia. Tolong panggil dia ke sini. Maya, kok kamu ke sini? Rian, adekku mau beli mobil, jadi aku temenin mereka lihat-lihat. Kamu ini... Pak Rahmat, kamu datang di waktu tepat. Bapak nggak ingat aku ya? Aku Jaya Palim dari grup Harto. Begini. Teman-temanku ini
pengen banget lihat mobil itu. Bisa nggak beri aku sedikit muka untuk buka kainnya biar kami bisa lihat? Tapi ini adalah mobil pribadi tuan muda kami. Takutnya... Wah, ini Lamborghini. Lihat bodinya. Knalpotnya juga sangat keren banget. Jaya, kamu hebat banget sih. Showroom mobil ini punya grup Mansa loh. Perusahaan otomotif terbesar di Sangkara. Kamu kenal sama bosnya juga ya? Bukan cuma kenal, Bu. Ini mobil pribadi tuan muda dari grup Mansa. Kita ternyata bisa pegang mobil ini. Semua berkat Kak Jaya. Beberapa orang mau seumur hidup kerja di sini pun melirik mobil ini aja nggak akan bisa. Bu, aku kenalin secara resmi ke kalian. Ini pacarku, Rian Pratama. Rian, ini ibuku. Ini adekku. Ini Jaya Palim. Tante, minum teh dulu. Maya, pandanganmu kenapa sih? Jaya itu cowok yang hebat dan ambisius. Kamu nggak mau? Malah cari yang jualan mobil. Orang kayak gini, mana pantas sama keluarga kita? Bu, Rian baru aja lulus kuliah. Dia kerja keras juga berbakat. Aku yakin nanti pasti dia sukses. Nggak kalah sama yang lain. Tante, aku janji berusaha keras dan bakal kasih Maya masa depan yang indah. Hanya penjual mobil mau punya masa depan apa? Lihat mobil Kak Jaya. Harganya 1,6 miliar. Kamu tahu BMW itu apa? Tahu nggak semahal apa? BMW seri 5 edisi khusus Timur Tengah. Harga aslinya pasti di atas 4 miliar. Memang, mahasiswa baru lulus kayak saya nggak mungkin bisa beli. Gak heran jualan mobil. Jeli banget matamu. Tapi, setiap hari keliling mobil-mobil mewah ini, kapan bisa beli mobil sendiri? Kak Jaya, kamu terlalu muji dia. Mobil di sini yang paling murah harganya 400 juta. Dengan gaji dia 6 juta sebulan, kayaknya seumur hidup nggak bakal kebeli. Gajinya sekecil itu, buat hidup sendiri saja nggak cukup. Aku tanya, keluargamu ada berapa? Kerja apa aja? Tante, aku dibesarkan ayah tunggal. Ayahku ada usaha kecil, ada 3 kakak perempuan. Kakak sebanyak itu? Ayah tunggal, nanggung 4 anak. Pantas aja ekonominya kurang. Nggak kayak Jaya. Dia sendiri hebat, keluarganya juga mapan. Mobil 4 miliar mau beli tinggal beli. Sama Maya sangat sepadan. Bu, jangan nyusahin dia. Dasar anak bandel, malah belain orang lain. Aku tanya, kamu nggak terpikir untuk cari kerjaan yang lebih bagus di luar? Tante, kalau ngomongin gini jadi nyusahin dia. Keluarga kayak dia, gak bisa bantu dia. Dapat kerja aja, sudah bersyukur. Benar, nggak kayak Kak Jaya. Dia nggak cuma hebat, tapi keluarganya juga bisa bantu. Perbandingannya beda banget. Kak, kamu sama cowok kayak gini, apa bedanya sama bantu orang miskin? Aku nggak merasa jadi sales itu ada yang salah. Aku nggak ngandelin keluarga. Juga bisa sukses sendiri. Sih, ngomong doang apa gunanya? Ibu, jangan buang waktu di sini. Kita lihat mobil saja. Ayo. Rian, ibu dan adekku orangnya memang begitu. Jangan dimasukin ke hati. Kondisi keluarga nggak bagus juga bukan salahmu. Maya, aku nggak apa-apa kok. Aku akan buktiin secepatnya. Meski tanpa bantuan keluarga, aku juga bisa sukses sendiri. Nanti, aku akan lamar kamu. Oke, aku tunggu. Sekarang mobil ini punya aku. Kak Jaya, kamu keren banget. Mobil sebagus ini bisa langsung beli. Cuma ratusan juta, hanya uang kecil. Lihat gak mobil itu? Lamborghini itu harganya miliaran. Suatu saat nanti, aku pasti beli mobil kayak gitu untuk Maya. Maya, gimana menurutmu? Itu kan miliaran. Jaya, niat kamu aja udah cukup kok. Maya pasti ngerti. Tante, aku gak bercanda. Itu adalah targetku 10 tahun ke depan. Dalam 10 tahun, aku pasti beli mobil kayak gitu. Untuk Maya. Maya, dari percakapan mereka, kamu suka banget sama Lamborghini ya? Enggak kok. Aku cuma merasa mobil itu lumayan keren dan melihatnya beberapa kali. Tapi mahal banget. Kita nggak mampu beli. Nggak apa-apa. Kalau kamu suka, aku kasih kamu. Ini adalah kunci kartu Lamborghini itu. Kalau kamu suka, sekarang juga aku kasih. Aku gak salah denger kan? Maksudmu, mobil sport Lamborghini ini punya kamu? Betul, memang itu punyaku.
Anak muda, kamu nggak dengar Pak Rahmat tadi bilang apa? Mobil ini adalah mobil pribadi tuan muda dari grup Mansa. Apa hubunganmu sama penjual mobil sepertimu? Bener, aku memang dari Mansa. Dasar nggak tahu malu. Bohong aja nggak cukup, masih pakai kartu ini untuk nipu kakakku. Kamu udah bosan hidup ya? Maya, sebentar lagi tahun ketiga hubungan kita. Ini, anggap aja hadiah buat kamu. Rian, makasih ya. Udah cukup aktingnya, cepat naik mobil. Kak, ayo naik mobil. Aku ajak kamu keliling. Lihat tuh anak, cuma bisa berdiri di situ, ngiri sama kita. Pak Rian, keluarga Palim itu bukan apa-apa. Antara keluarga besar Sangkara, mereka cuma beli mobil Benz biasa aja. Masih berani pamer di depan Pak Rian. Orang rendahan seperti itu, nggak usah dibahas lagi. Maya, hari yang aku beri jatuh. Maya, hari yang aku beri jatuh. Kamu ini ada otak gak sih? Masih acting. Udah sampai sini kamu masih nggak ngerti juga. Anakku itu mau nikah sama pria kayak Jaya. Kamu sama sekali nggak pantas untuk anakku. Hadiah yang kamu kasih ini, ambil balik saja. Simpan sendiri baik-baik. Bu! Diam kamu. Tante, aku sama Maya itu saling suka. Lagi pula, Jaya bisa kasih apa ke Maya, aku juga bisa kasih. Kalau kamu nggak percaya, sekarang juga aku bisa kasih naik Lamborghini itu kasih kalian lihat. Dasar, memangnya kamu siapa? Masih aja ngibul. Orang kayak kamu jadi pembantu Jaya aja nggak pantas. Ambil barang rongsokanmu dan pergi sejauh-jauhnya. Bu, Dimas, cepat buka pintunya. Aku mau turun. Maya, jangan buat onar. Ibu udah bilang, cowok miskin sepertinya nggak pantas sama kamu. Anak muda, dengan statusku aja buat beli Lamborghini ini perlu waktu 10 tahun. Kamu yang miskin ini, mending gak usah mimpi. Orang itu, yang penting tahu diri. Jangan mimpi terlalu indah, tapi gak ngaca dulu. Kamu gak pantas. Aku nggak pantas. Mobil ini harganya nggak cuma 20 miliar. Ini edisi spesial 100 tahun Lamborghini harganya 400 miliar. Dikasih 100 tahun pun kamu tetap nggak akan mampu beli. Anak muda, omonganmu besar sekali. Aku malas debat denganmu. Mulai sekarang jauhin Maya. Kalau enggak, kan putri pelajar. Ibu, si Rian itu maksa banget deketin kakak. Gimana dong? Tenang aja. Masalah ini biar ibu yang urus. Tante, kenapa tante di sini? Jadi kamu tinggal di sini? Rumah ini layak ditempatin. Gajiku sekarang cuma cukup buat sewa tempat kayak gini. Tapi aku selalu bersihin rumah kok. Tante, silakan duduk dengan tenang. Aku kesini, nggak ada urusan lain. Kamu sama Maya, bukan dari dunia yang sama. Aku juga nggak suka kamu. Mending kamu menyerah. Di kartu ini ada 100 juta. Cukup buat gajimu setahun kan? Tinggalkan anakku. Anggap saja ini kompensasimu. Apa ini kemauan Maya? Aku sudah carikan Maya jodoh dengan latar belakang yang lebih hebat. Maya dia pasti nggak akan nolak. Orang yang tante maksud itu Jaya ya? Kau lumayan jeli juga, hanya menikah dengan orang kayak Jaya. Baru Maya punya masa depan, sedangkan latar belakangmu nggak satu dunia sama kami. Kamu nggak pantas. Tante, kamu nggak pernah mau kenal aku, malah asal nebak tentangku. Kamu tahu apa latar belakangku? Bukankah kamu cuma penjual mobil? Apa aku perlu tahu latar belakangmu apa? Lihat sikapmu seperti ini, keluargamu pasti sering nyusahin kamu kan? Percuma juga kamu nggak setuju. Aku nggak takut bilang bahwa aku udah atur Maya buat lanjut kuliah ke luar negeri. Ke luar negeri? Kenapa Maya nggak pernah bilang? Maya, ibumu bilang kamu mau lanjut kuliah ke luar negeri. Kenapa kamu nggak pernah cerita?
Itu semua ibu yang atur. Aku cerita ke kamu juga percuma. Aku bisa bantu kamu. Rian, kamu sekarang hidup sendiri aja susah. Gimana mau bantu aku? Gimana kalau kita masing-masing usaha dulu? Aku keluar negeri 3 tahun, tunggu aku balik. Kita menikah ya? Janji? Maya, aku akan berusaha. Aku akan bangun karir dengan usaha sendiri. Saat itu, aku akan menikahimu dengan bangga. Maya, cepat naik mobil. Pesawatnya sebentar lagi berangkat. Suruh Jaya anterin kamu. Iya, Kak. Kamu bisa cepetan nggak? Kenapa secepat itu, Maya? Aku anterin kamu ya. Gak usah. Rian, aku akan merindukanmu. 알잖아, 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어. 내겐 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야. 사랑해요, 고마워요. Wah, itu kan CEO cantik dari grup Mansa Indah Pratama. Benar. Grup Mansa itu pemimpin industri otomotif di Lago. Keluarga Pratama juga terkaya di Lago. Orang sekelas Indah kayak gini, kok bisa ada di sini? Rian, akhirnya aku menemukanmu. Sirian, bagaimana keadaannya belakangan ini? Ayah, Rian memang suka sama wanita itu. Kita semua sudah coba bujuk. Tetap gak mau balik. Iya, Ayah. Dia juga nggak mau terima bantuan dari kita. Bahkan mobil Lamborghini yang Ayah kasih ke dia juga dititip orang buat balikin. Anak ini nggak ketemu sebentar, ternyata jadi budak cinta. Keluarga Putra di kota Sangkara cuma keluarga bisa saja. Kalau dibandingkan sama keluarga kita, memang bagi langit dan bumi. Kalau si Maya itu memang wanita yang baik. Aku juga nggak bermasalah kalau dia mau masuk keluarga kita. Kalian juga perhatikan baik-baik lagi. Oke, Ayah. Maya, kinerja perusahaan lagi bagus. Baru aja dapat bonus 100 juta. Nanti aku transfer ya. Nggak usah, kamu simpan aja sendiri. Di sana pengeluaranmu besar, pakai aja uangnya. Sekarang aku udah jadi supervisor. Nggak lama lagi, aku bisa jadi manajer. Tenang aja, aku pasti. Rian, HP ku mau habis daya. Kita ngobrolan kali ya. Oh oke. Maya, kamu jaga kesehatannya. Maya, lihat. Aku udah mulai usaha sendiri. Dan selangkah makin deket sama impian kita. Tenang aja. Aku akan kerja keras cari uang. Biar kamu bisa hidup enak. Udah ya. Untuk hal kecil kayak gini, nggak usah telepon aku lagi. Aku masih ada urusan. Aku tutup ya. Maya. Telepon dari pacarmu yang penjual mobil itu lagi, orangku sudah cari tahu. Waktu itu Indah Pratama. Kebetulan lagi inspeksi ke pusat otomotif. Pacarmu itu cuma beruntung aja bisa bertemu dengannya. Dia itu tetap aja nggak ada hasilnya. Nggak usah dipikirin. Kamu udah susah payah datang ke sini. Kita mending nonton bioskop. Halo, Pak Rian. Pak Rian, Nasdaq udah setuju dengan pengajuan masuk bursa saham. Nilai perusahaan diperkirakan akan tembus 200 triliun. Dulu aku mulai dari jualan mobil. Lalu ambil resiko di pasar mobil listrik lokal. Mati-matian menembus persaingan pasar ketat ini langkah demi langkah. Hingga bisa sampai di titik ini. Maya, akhirnya aku berhasil juga. Tanpa bantuan orang tua, aku tetap bisa memberimu hidup bahagia. Pak Rian, ini surat pengangkatan CEO yang Anda minta aku siapkan. Silakan dicek. Oke, hari ini ulang tahun Maya. Inilah hadiah yang aku siapkan. Aku harus sekarang juga kasih tahu kabar ini kepadanya. Maya sebentar lagi pulang. Pasti dia sibuk banget. Umumkan pengumuman bahwa Maya diangkat sebagai CEO Grup Pratama. Selain itu, antar aku ke acara. Aku mau siapin sendiri acara penyambutan untuknya. Bukannya Maya baru pulang malam ini? Kok dia datang lebih awal? Oh, aku tahu.
dia juga ingin memberi kejutan. Kamu juga ngapain datang? Aku udah siapin hadiah untuk Maya. Mau kasih langsung ke dia. Pergi! Kakakku udah seminggu pulang, tapi nggak beritahu kamu ada apa sebenarnya, kamu sendiri nggak paham. Nggak mungkin. Kalau Maya pulang lebih awal, pasti dia bakal kasih tahu aku. Awas, aku mau ketemu Maya. Anak muda, udah 3 tahun berlalu, kamu masih berani ganggu anakku. 3 tahun lalu, kamu nggak pantas buat dia. Sekarang kamu sama dia, bagai langit dan bumi. Hah? Kamu mungkin belum tahu. Baru saja tadi, grup Pratama ngumumin ngangkat Maya jadi CEO grup Pratama. Tentu aja aku tahu. Soalnya posisi CEO itu aku yang kasih. Kamu udah gila ya? Kamu cuma sales mobil. Kamu tahu nggak grup Pratama itu perusahaan apa? Kalau masih ngomong sembarangan, aku akan memukulmu. Maya? Maya? Maya, kamu pulang lebih awal kenapa nggak ngabarin aku? Aku menyiapkan kejutan untukmu. Gak nyangka kalian tahu dengan cepat. Siapa suruh kamu datang? Aku ingin memberimu kejutan. Udah jangan ngomong lagi. Pesta ulang tahun bentar lagi mulai. Aku juga udah siapin kejutan untukmu. Kejutan apa? Apa dia lagi marah karena aku merahasiakan pendirian grup Pratama darinya? Pantes 3 tahun ini dia selalu cuek kepadaku. Tapi dia bilang mau memberiku kejutan juga. Aku tahu. Pasti dia mau menepati janji 3 tahun lalu untuk menikah denganku. Maya, kamu gak berubah. Rian, kamu sekarang hidup sendiri aja susah. Gimana mau bantu aku? Gimana kalau kita masing-masing usaha dulu? Aku keluar negeri 3 tahun, tunggu aku balik. Kita menikah ya? Janji? Makasih semuanya udah datang ke pesta ulang tahunku. Mumpung ada kesempatan bagus hari ini, aku mau umumkan 2 kabar bahagia. Yang pertama, aku baru saja diangkat jadi CEO Grup Pratama, perusahaan mobil listrik terbesar. Grup Pratama yang selama 3 tahun ini naik daun, perusahaan mobil listrik itu kan? Iya benar. Katanya mau masuk bursa Nasdaq. Nilainya diperkirakan triliunan. Maya baru saja pulang, udah diangkat jadi CEO Grup Pratama. Benar-benar loncat kelas. Bukan cuma grup Pratama. Maya, apapun yang kamu mau, sekalipun bintang di langit, aku bakal kasih. Anak muda, kamu nggak lihat dirimu ini siapa? Kakakku jadi CEO grup Pratama. Emang ada urusannya sama kamu? Setelah kamu jadi CEO grup Pratama, aku akan membawamu bertemu keluargaku. Nanti, ayah nggak akan lagi menganggapmu nggak pantas karena asal-usulmu. Kabar kedua yang mau kusebutkan hari ini, tentang urusan pribadiku. Selama 3 tahun aku kuliah di luar, ada seorang pria yang diam-diam mendukungku, membantuku, dan menungguku selama 3 tahun penuh. Tanpa dia, gak akan ada aku yang sekarang. Orang itu hari ini juga ada di sini. 3 tahun lalu, aku janji untuk menikahinya setelah balik. Kali ini aku pulang lebih awal, gak kasih tahu dia, karena aku ingin kasih dia kejutan. Aku mau umumkan di depan semua orang tentang pernikahan kami. Seorang Maya udah jadi CEO grup Pratama. Pria seperti apa yang pantas untuknya? Bisa dapetin hati Maya, pasti pria yang luar biasa. Katanya sih, dia bisa kuliah, bisa juga jadi CEO Grup Pratama. Berkat dari pria itu juga. Maya, ternyata kamu udah gak marah. Kamu pulang gak kasih tahu aku. Ternyata buat siapin kejutan juga untukku. Aku aja belum sempat lamar kamu. Kamu udah mau umumkan pernikahan kita. Sekarang, aku undang tunanganku naik ke atas panggung. Izinkan aku memperkenalkan tunanganku. Putra keluarga Palim, CEO Grup Harto, Jaya Palim. Apa? Ada orang 3 tahun lalu
Sudah aku bilang jelas-jelas. Jangan mimpi terlalu tinggi, juga harus tahu diri. Hah, ujungnya masih nggak tahu malu, ngajar terus nggak lepas. Sekarang baru sadar, bedanya sama anak cewekku kan? Betul. Ada orang yang gak tahu diri seperti apa dirinya. Kakakku selama 3 tahun ini udah sukses besar. Dia masih gak ada apa-apanya. Maya, sebenarnya ada apa ini? Pak, silakan pergi dari sini. Lepaskan aku mau tanya jelas. Halo semuanya. Mumpung hari ini ada kesempatan bagus, aku mau umumkan satu kabar baik. Biar ada orang yang bisa nyerah. Yaitu, Maya sedang hamil anakku. Kedepannya, aku akan bertanggung jawab. Hari ini di sini aku resmi melamarnya. Maya, aku cinta kamu. Kamu mau menikah denganku? Aku mau. Nggak nyangka si Rian ini punya bakat bisnis. Bisa-bisanya dia usaha sendiri, sampai bikin grup Pratama sukses IPU. Anak ini nggak biasa. Iya Ayah, ku dengar grup Pratama itu memang Rian buat khusus untuk Maya. Dia juga udah umumkan untuk angkat Maya jadi CEO. Rencananya hari ini pas ulang tahun Maya, perusahaan akan diserahkan. Awalnya, aku kira Rian masih muda nggak ngerti apa-apa. Sekarang ternyata, dia benar-benar serius. Ayah, dulu kamu bilang asal Rian dan Maya benar-benar saling cinta. Ayah nggak akan larang. Ini sudah 3 tahun loh, mereka nggak bisa pisah. Apa masih ada yang lebih tulus dari ini? Ayah jangan ingkar janji ya. Oke, kalau begitu. Ayah akan suruh orang siapin surat nikah dan lamar ke keluarganya Maya. Wanita yang dipilih anakku harus dinikahkan secara resmi dan dikasih status. Ayah, urusan ini serahin aja ke Budi Santoso, konglomerat terbesar di Sangkara. Dia kan kepala perwakilan keluarga kita di Sangkara. Oke, ayah mengerti. Kalian bertiga siap-siap juga ya. Ikut ayah bertemu calon menantuku ini. Hari ini ulang tahun dia. Aku mau kasih hadiah besar untuknya. Maya! Bukankah kamu janji kalau pulang akan menikah denganku? Aku sudah menunggumu 3 tahun. 3 tahun! Kamu lupa semuanya. Kamu kok bisa pindah hati? Bahkan hamil anak orang lain. Maya, kamu beritahu orang bodoh ini biar dia nggak ganggu kita lagi. Rian, kamu harusnya tahu, kamu dan aku udah nggak satu level lagi. Kamu sudah harus bangun dari mimpimu ini. Beda level. Aku telah memberimu grup Pratama untuk mengurangi jarak di antara kita. Sayangnya, kamu malah di belakangku mencari laki-laki lain. Rian, jangan terlalu percaya diri. Grup Pratama ada hubungan apa denganmu? Jangan kira aku nggak tahu apa maumu. Kamu cuma lihat aku sekarang menjadi sukses, ingin numpang hidup enak. Makanya maksa nempel terus kan? Aku numpang hidup enak. Aku maksa nempelin kamu. Maya Putra, kamu terlalu percaya diri. Kalau enggak, sebentar lagi aku bakal jadi CEO Grup Pratama. Sedangkan kamu tetap aja nggak ada apa-apanya. Menurutmu pantas nggak denganku? Ayah, ini tempatnya. Oke, ayo kita masuk. Ternyata ini pandanganmu terhadapku. Apa kamu gak penasaran hadiah yang kusiapkan untukmu itu apa? Aku nggak perlu buang-buang waktu untuk tahu hadiah yang kamu maksud. Sekarang aku punya orang penting yang membantuku. Karirku sudah melejit, sedangkan kamu selamanya nggak pernah berkembang. Kamu bilang aku gak pernah berkembang. Tapi kamu tahu nggak? Aku bisa membawamu ke puncak duduk di kursi CEO Grup Pratama. Bisa juga membuatmu jatuh ke dasar hancur berkeping-keping. Maksudmu apa? Bukannya kamu bilang kamu punya orang penting yang membantumu. Dan aku adalah orang penting itu. Apa ini? Surat pengangkatan? Kamu belum sadar ya? Ini surat pengangkatan CEO Grup Pratama. Awalnya aku mau kasih ini sebagai hadiah untuk. Tapi sekarang kayaknya sudah nggak perlu. Kenapa kamu bisa ada surat pengangkatan Grup Pratama? Jangan-jangan kamu itu... Betul. Aku adalah pendiri Grup Pratama.
Jabatan CEO itu aku yang kasih ke kamu. Kamu bener-bener berani ngomong ya. Grup Pratama dalam 3 tahun bangkit tiba-tiba di industri mobil listrik dan menjadi kuda hitam. Aku baru aja dapat telepon. Ketua grup Mansa juga akan datang langsung ke pesta ulang tahun Maya dan akan kasih selamat langsung buat kamu jadi CEO. Sedangkan kamu itu apaan sih? Ketua grup Mansa? Kalau sebenarnya grup Mansa punya keluargaku gimana? Anak muda, kamu memaksa punya hubungan dengan grup Pratama, ya udahlah. Tapi kamu gak tahu grup Mansa seberapa menekannya, kan? Mereka adalah kerajaan bisnis dengan valuasi kuadriliun. Kamu malah bilang itu milik keluargamu. Rian, tadi aku hampir percaya grup Pratama itu punyamu. Ternyata kamu cuma ngibul. Dari aku mengenalmu, kamu itu hanya sales mobil biasa yang gak ada artinya. Salahku dulu, masih muda wawasan sempit. Makanya pernah bersama orang kelas bawah kayak kamu. Hari ini kamu malah asal bicara bilang grup Mansa itu milikmu. Sepertinya pilihanku gak salah. 3 tahun berlalu, kamu masih tetap pecundang yang gak bisa apa-apa. Ternyata di lubuk hatimu, aku serendah itu. Baiklah, mulai hari ini, kita benar-benar putus. Semoga kamu gak menyesal. Oke? Benar-benar putus. Aku Maya Putra gak akan pernah menyesal. Bawa semua barang rosokanmu dan cepat pergi. Pria sepertimu yang gak punya kemampuan cuma bisa ngibul dan menggangguku terus gak lepas. Dengan melihat aja udah bikin aku jijik. Ngapain diam di situ? Gak denger Maya bilang apa tadi? Pergi! Kamu berani lawan ya? Pengawal! Berani memukulku! Ini masalah yang kamu cari sendiri. Sayang, dia membuat anak kita ketakutan. Rasain kau, biar kamu kapok. Tunggu aja kalian semua. Tunggu kalian tahu siapa aku sebenarnya. Pasti kalian akan menyesal seumur hidup. Rian, kamu masih belum mengerti juga ya seberapa besar jarak antara kita. Sayang, kasih dia pelajaran yang benar. Kamu dikasih jantung, maunya minta hati. Habisi dia! Grup Mansa datang. Siapa berani menyentuhnya? Kalian cari mati. Ayah, mereka berani-beraninya memukul Rian. Benar-benar udah keterlaluan. Masalah ini nggak bisa dibiarin begitu aja. Indah, kamu urus masalah ini. Siapapun yang sentuh Rian harus membayarnya. Ayah, aku tahu harus bagaimana. Aku Indah dari grup Mansa. Sebenarnya terjadi apa di sini? Katakan, kalian harus berikan penjelasan yang masuk akal. Dia itu adalah Bu Indah Pratama. Katanya dia adalah wanita yang hebat di ibu kota. Langkah Bu Indah selalu tegas. Orang yang menyinggungnya nggak ada yang berakhir baik. Bu Indah kelihatan marah banget. Kayaknya masalah hari ini nggak kecil. Maya, kenapa Bu Indah datang sini? Orang-orang ini siapa? Ada apa sebenarnya? Harta Jengsek itu milik grup Mansen juga. Jadi Bu Indah wajar aja datang. Pasti Rian pura-pura jadi tuan muda telah ketahuan oleh grup Manseng. Makanya datang untuk mengadili. Bu Indah, jadi begini. Anak ini nggak tahu diri, bikin onar di pesta ulang tahun kakakku. Bahkan merusak hubungan kakakku dan kakak iparku. Aku nggak tahan, makanya aku pukul. Itu pun karena dia pantas dipukul. Kamu bilang dia pantas? Betul, dia itu cuma sekedar kodok pemimpi. Orang dari kelas paling bawah masih mau deketin kakakku. Apa nggak lihat di kaca pas ke toilet? Dia pikir dia siapa? Kurang ajar. Kamu tahu dia itu siapa? Nah, kamu nggak apa-apa? Bu Indah, itu si Rian yang bikin masalah. Kenapa kamu pukul aku? Aku memukulmu. Aku bahkan ingin nyawamu. Biar ku beritahu kamu. Rian itu adalah...
Nggak usah dijelasin. Seumur hidupku, aku nggak mau lihat mereka lagi. Sudahlah, ikutin aja kata Rian. Kita bawa Rian keluar istirahat dulu. Di sini, kamu yang urus. Ayo kita pergi. Pengawal, usir mereka semua keluar. Bu Indah, Kita balas mereka satu persatu. Aku nggak mau lihat mereka lagi. Lepasin aku! Lepasin aku! Bu Indah, kamu nggak bisa begini. Hari ini Maya ulang tahun. Aku juga lamar dia di sini. Banyak orang yang lihat. Harga diriku mau taruh di mana? Kamu punya harga diri apa? Bu Indah, aku ini pewaris grup Harto. Hanya karena orang kecil bermusuhan denganku. Gak perlu kan? Kamu bilang adikku itu orang kecil. Kamu kok berani banget sih? Apa? Rian itu adikmu? Bu Indah, aku gak salah dengar kan? Kamu bilang dia. Kamu nggak salah dengar. Aku bisa dengan serius beritahu kamu bahwa Rian Pratama itu adikku. Dia tuan muda keluarga Pratama dan penerus utama grup Mansa. Kamu merebut pacarnya, terus kamu juga bikin dia kayak gini. Pernah kepikiran nggak akhirmu akan seperti apa? Aku gak tahu. Bu Indah, aku beneran gak tahu Rian itu adik Anda. Aku mohon kebaikan hatimu untuk maafin aku kali ini. Aku gak akan berani lagi. Pengawal, usir dia keluar dari sini. Sekalian perintahkan pemblokiran untuk grup Harto. Aku mau keluarga Palim gak akan bisa bangkit lagi. Bu Indah, dengar penjelasanku. Bu Selain Indah. itu, status adikku. Jika berani bocorin satu kata pun, aku pastikan gak ada tempat buat menguburmu. Usir keluar. Bu Indah, tolong maafin aku. Bu Indah. Aneh banget. Kok Jaya belum keluar juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Bu, gak usah khawatir. Jaya dekat sama orang-orang grup Mansa. Pasti dia lagi memberi Rian si penipu itu pelajaran. Biar Dimas terbukti gak bersalah. Tuh keluar, lihat kakak ipar keluar. Kakak ipar, kamu gimana? Nggak apa-apa? Minggir, siapa yang kakak iparmu? Jaya, tanpa alasan jelas kamu ini ngapain? Maya, masih berani menemuiku? Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan menyinggung mereka. Perusahaanku juga gak akan diblokir oleh grup Mansa. Aku benar-benar ingin nyawamu. Diblokir? Kenapa? Grup Mansa bukannya datang kasih selamat karena aku jadi CEO grup Pratama. Sebenarnya apa yang terjadi? Jaya kasih tahu aku. Pergi sana. Aku gak mau melihatmu lagi. Kalau kalian mau mati, jangan seret aku. Ya kenapa sebenarnya? Jadi berubah orang begitu? Masih harus tanya kenapa? Hotel Samudra itu milik grup Mansa. Malah si Rian itu nggak tahu diri, bikin onar di sini. Sampai Jaya juga kena imbasnya. Dia memang pembawa sial. Ternyata begitu. Dasar brengsek. Aku nggak akan biarin dia. Rian Pratama, tunggu aja kamu. Begitu aku jadi CEO grup Pratama, orang pertama yang aku pecat itu kamu. Ayah, padahal ayah mau terima si Maya itu. Gak nyangka dia ngelakuin hal kayak gitu. Menjijikan. Wanita itu pendek sekali pikirannya, cuma mikirin untung doang. Untung Rian udah ninggalin dia. Kalau enggak nanti bakal ada masalah apa lagi. Aku udah urus keluarga Palim. Rian, maukah aku bantu kamu balas dendam lagi sekalian ajari keluarga Maya? Nggak usah, Ayah. Kak, aku tahu ini untuk kebaikanku. Tapi setelah kejadian ini, aku mau fokus ke kerjaan aku aja. Dan urus grup Pratama dengan baik. Untuk Maya dan keluarganya, aku nggak mau ada urusan sama mereka lagi. Aduh, Rian. Kamu ngapain? Mending istirahat dulu yang banyak. Ayah, sekarang ini lagi masa ambas mobil listrik. Perusahaan butuh aku harus balik ke kantor. Dulu, aku cuma ingin buktiin ke Maya. Aku salah. Aku nggak perlu buktiin ke siapapun. Tapi, perusahaan butuh aku, karyawan butuh aku. Di belakang mereka ada ribuan keluarga yang juga butuh aku. Aku nggak boleh jatuh. Ayah, kayaknya kali ini Rian beneran udah dewasa. Udah mulai mengerti. Iya, kelihatannya Rian udah lulus ujian ini. Aku sekarang bisa tenang buat serahin grup ke dia. Ayah, maksudmu? Kabari semua petinggi grup Mansa. 3 hari lagi adakan pesta kepulangan. Aku mau kasih tahu semua orang. Rian Pratama itu anakku. Nanti, seluruh grup Mansa akan diwariskan olehnya. Halo Pak Rian. Halo Pak Rian. Pak Rian, Anda udah balik. Kok Anda pakai seragam kerja?
Aku baru aja balik dari pabrik, belum sempat ganti. Tapi nggak masalah, aku pakai apa aja tetap sama. Beberapa hari lagi akan ada konferensi otomotif. Tolong bantu siapkan perjanjian kerjasama. Baik. Kak, ini grup Pratama. Megah sekali. Maya, kamu hebat juga. Grup Pratama ini adalah panutan baru di dunia otomotif. Aku sama Dimas ikut kecipratan rezeki kamu. Ibu, kalian tenang aja. Tunggu aku jadi CEO grup Pratama. Aku juga akan atur posisi manajer untuk Ibu dan Dimas. Biar kalian juga kerja di sini. Maya, kamu adalah CEO baru dan hari ini datang kerja, tapi nggak ada yang sambut sama sekali. Mereka pasti nggak menganggapmu. Kalian adalah... Kakakku itu adalah CEO baru kalian, Maya Putra. Kalian ini gimana? Kalian anggap kita ini angin? Maya Putra, kenapa terdengar gak asing? Kayaknya benar CEO baru. Surat pengangkatannya juga dari Pak Rian sendiri. Pak Rian? Iya, Pak Rian adalah pendiri dari grup Pratama. Nona Maya, mari aku antar untuk bertemu beliau. Pak Rian ada di dalam. Silakan Nona Maya. Maya, keren banget kamu. Lihat deh, mereka semua ke kamu, sopan banget. Tentunya, mulai sekarang perusahaan ini adalah milikmu. Selain si pendiri itu, kamu cuma di bawah satu orang, di atas semua orang. Jangan lupa ya, bantu keluarga kita. Pasti. Aneh deh. Variannya mana? Nggak kelihatan. Itu kan Maya, dia itu adalah pendiri grup Pratama. Kamu harus lebih sopan. Hah? Bu, aku tahu. Halo Pak Rian, saya CEO baru di sini. Nama saya... Kok kamu? Rian, kenapa kamu di sini? Pendiri grup Pratama itu di mana? Aku adalah pendiri grup Pratama itu sendiri. Varian yang kalian maksud adalah aku. Jangan ngawur deh. Cuma karena namamu sama, kamu pikir itu Pak Rian. Aku tahu, kamu sengaja ngikutin aku kan? Rian Pratama. Kita yang sekarang udah beda level. Kamu masih aja ngejar-ngejar kayak gini. Kamu nggak merasa dirimu nggak tahu malu apa? Maya, kenapa aku nggak sadar kamu ternyata sangat pede? Kita udah nggak ada hubungan lagi. Aku nggak ngikutin kamu. Aku juga bukan karena kamu kesini. Omong kosong. Kamu ke grup Pratama kalau bukan cari kakakku, apa mau ngelamar kerja? Lihat tuh bajumu, kotor banget. Masih berani duduk di meja kerja kakakku. Kamu tahu aturan nggak? Dimas benar. Beraninya duduk di kursi anakku. Percaya nggak aku akan cari orang untuk patahin kakimu? Kalian dengan lantangnya bilang dia itu CEO baru grup Pratama. Kalau gitu aku mau tanya. Kamu udah dapat surat pengangkatnya belum? Maya, ada apa ini? Memang aku belum dapat surat pengangkatan. Dulu grup Pratama jelas-jelas bilang mau kirim surat pengangkatan. Tapi habis itu nggak ada kabar lagi. Jangan-jangan... Tebakanmu benar. Surat pengangkatan CEO itu udah kamu robek sendiri. Apa? Aku Maya Putra nggak akan pernah menyesal. Bawa semua barang rosokanmu dan cepat pergi. Pria sepertimu yang nggak punya kemampuan cuma bisa ngibul dan menggangguku terus nggak lepas. Dengan melihat aja udah bikin aku jijik. Gak mungkin. Ini sama sekali nggak mungkin. Kamu cuma penjual mobil nggak guna. Kenapa surat pengangkatan ada di tanganmu? Rian, jangan bohongi aku. Aku udah bilang, aku ini pendiri dari grup Pratama. Cih, jangan so hebat gitu deh. Jangan bilang seluruh grup Pratama ini punya kamu semua. Trik kayak gini, cuma bisa nipu anak kecil. Mau nipu kita, mimpi aja. Ini kenapa sih? Orang-orang ini siapa? Berani-beraninya lawan Parian. Itu adalah CEO baru yang baru dilantik. Tapi kenapa dia nggak kenal sama Pak Rian sang pendiri? Jangan-jangan dia palsu. Udah, jangan diliatin lagi. Rina udah datang. Rina, kamu datang pas banget. Segera umumkan pembatalan atas jabatan CEO Maya Putra. Aku nggak mau lihat mereka lagi. Usir mereka keluar. Aku nggak mau lihat mereka. Usir mereka keluar. Baik.
Aku lihat siapa yang berani. Anakku adalah CEO baru kalian. Kami juga datang sebagai manajemen baru. Kalian berani sentuh kami? Coba saja. Benar. Kalian pikir kalian siapa? Beraninya menyentuhku. Percaya nggak? Kakakku bisa pecat kalian semua. Sepertinya kamu yang bertanggung jawab di sini ya. Rian Pratama itu penipu. Dia cuma modal hubungan denganku untuk sebar gosip di sini. Kalian jangan sampai tertipu olehnya. Iya benar. Anakku lah CEO grup Pratama. Kantor ini juga harusnya punya dia. Kalian biarin orang gak jelas duduk di kursinya. Kalian punya aturan gak? Kalian bilang aku orang gak jelas. Bukannya benar, sampah miskin. Manfaatin hubungan dengan kakakku buat pamer dan nipu di sini. Aku sekarang juga akan lempar kamu keluar. Kalian ngapain? Kalian semua nggak ada yang tahu diri. Menurutku yang harus dilempar keluar itu adalah kalian. Maksudmu apa? Ini surat pemecatanmu. Maya Putra, mulai hari ini, Grup Pratama resmi membatalkan jabatanmu. Dan juga, kamu diblokir di seluruh industri. Mulai sekarang, nggak ada yang akan terima kamu lagi. Aku dipecat. Kenapa? Aku kan CEO yang ditunjuk oleh pendiri langsung. Kamu gak punya hak buat pecat aku. Gak bisa. Aku mau Pak Rian sendiri yang ngomong langsung, baru aku percaya. Di Grup Pratama, kami mengutamakan karakter dan etika. Kalian nggak memenuhi standar kami. Usir mereka! Kamu! Lepaskan aku! Padahal udah janji kalian kok berubah pikiran mendadak. Benar. Kita sudah diterima kerja. Kalau ini tersebar, harga diri kami mau ditaruh di mana? Kalian introspeksi dulu sikap kalian. Bawa pergi! Mana Pak Rian? Dia di mana? Aku mau ketemu. Aku mau ngomong jelas dengannya. Rina, perjanjian kerja sama yang ku minta sudah siap? Sesuai instruksi Pak Rian, untuk konferensi otomotif kali ini, Grup Pratama akan memimpin. Aku sudah mengatur undangan kepada seluruh industri otomotif di Sangkara untuk hadir. Nanti Anda yang akan umumkan siapa mitra kerja sama kami. Oke. Pergi, cepat pergi. Berani datang lagi, kaki kalian akan dipatahkan. Akhir-akhir ini kenapa sial banget ya? Bu Rina itu kenapa nurut sama Rian? Pendiri Grup Pratama namanya Rian. Dia juga bernama Rian. Jangan-jangan Rian itu... Nggak mungkin. Aku udah lama bersama Rian. Masa nggak tahu sifatnya gimana? Dia cuma penjual mobil sialan. Pasti dia sengaja menjelekkan aku di Grup Pratama. Sengaja merusak citraku. Sampai Pak Rian pun nggak mau menemuiku. Dia jelas-jelas mau hancurin masa depanku. Apa? Nggak boleh. Aku akan mencarinya. Jangan digabah. Aku telepon Jaya aja. Siapa tahu dia punya cara yang bagus. Jaya, tolong bantu aku. Aku dipecat sama Grup Pratama. Terus kenapa? Kamu mati pun. Gak ada urusannya sama aku. Kamu itu pembawa sial. Aku melihatmu aja sudah jijik. Kamu kok tega sama aku? Aku pernah buat salah apa padamu? Kamu buat aku marah gak masalah. Tapi kamu gak seharusnya ganggu orang yang lebih seram. Bukan cuma kamu, bahkan seluruh keluargamu bisa hancur semua. Jangan pernah lagi menggangguku. Jaya! Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak bisa dihubungi. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak bisa dihubungi. Kak, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Emosi pasien terlalu besar, jadi memicu keguguran dini. Janjinya sulit untuk dipertahankan. Apa? Sialan Rian itu! Sampah itu! Kalau bukan gara-gara dia, kita nggak akan berakhir seperti ini. Kakakku juga nggak akan jadi begini. Ibu, aku udah kayak gini. Kamu ketawain apa? Maya, kamu pernah dengar nggak? Ada pepatah yang mengatakan setiap musibah membawa berkah.
Aku nggak ngerasa kehilangan anak ini adalah hal buruk. Malah menurutku, ini justru hal bagus banget. Ibu, maksudmu apa? Ngomong yang jelas. Coba pikir, Jaya sih nggak punya hati. Dia udah nggak mau sama Maya. Ngapain kita pertahanin anaknya dia? Lagian, yang lama pergi, yang baru akan datang. Maya itu masih punya jalan yang lebih baik. Aku masih punya jalan lebih baik. Aku dengar kabar, grup Pratama bakal adain KTT otomotif. Nanti, pendiri grup Pratama, Pak Rian, pasti akan muncul. Kita cari dia dan jelasin semua langsung padanya. Bukankah beres? Benar. Dulu grup Pratama undang aku jadi CEO. Pasti karena aku cantik. Pak Rian dari grup Pratama menyukaiku. Cuma pria dengan status seperti itu yang pantas denganku, Maya Putra. Kalau Pak Rian jadi pendukungku, siapa yang berani lawan aku? Sepertinya yang ikut konferensi kali ini lumayan banyak. Rina, udah pilih perusahaan yang cocok? Kali ini yang ikut tender ada ratusan perusahaan. Di antaranya yang paling menonjol itu Grup Arta. Sebelum Grup Pratama kita naik daun, Grup Arta selalu jadi pemimpin di industri otomotif. Oke, nanti aku lihat lagi. Kalau nggak ada masalah, langsung tanda tangan kontrak sama Grup Arta. Siap. Hari ini rame banget. Jelaslah. Grup Pratama menggunakan KTT ini buat penawaran investasi 20 triliun. Banyak perusahaan datang hanya untuk itu. Ternyata mereka semua datang buat cari muka sama cowokku. Maya Putra, kamu lagi. Aku juga mau nanya itu. Kemanapun aku pergi, kamu selalu ada. Masih bilang gak ngikutin aku. Kamu terlalu merasa penting. Kenapa bukan kamu yang ngikutin aku? Rian, hari ini kan KTT otomotif listrik. Yang datang semua adalah orang penting yang terpandang. Kalau gitu coba katakan, kamu ngapain di sini? Tentu aja aku harus datang. Karena konferensi ini, aku yang nyelenggarain. Hai Rian, kamu memang pandai muji diri sendiri. KTT ini yang adain adalah Pak Rian dari Grup Pratama. Kamu cuma penjual mobil sialan, apa hubungannya sama acara ini? Terus apa hubungannya sama kalian? Siapa yang undang kalian? Siapa yang nggak tahu Grup Pratama lagi buka tender 20 triliun? Anak saya juga deket banget sama pendiri Grup Pratama. Acara segede ini, mana mungkin kita nggak datang? Dekat banget. Yakin? Tentu saja. Kakakku itu lumayan terkenal cantik di Sangkara. Bos Pratama itu pasti tertarik sama kecantikan kakakku. Kalau enggak, kenapa bisa tiba-tiba kakakku jadi CEO? Benar. Hari ini aku pasti bisa dapetin Pak Rian. Mau dia minta apa saja, aku bersedia kok. Maya, aku benar-benar salah menilaimu. Ternyata kamu bisa beri badan kamu ke pria yang bahkan mukanya aja kamu nggak tahu. Ternyata kamu segitu murahnya. Kamu ngomong apa? Rian, jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Bukankah karena beberapa tahun bersamamu aku nggak pernah kasih diriku ke kamu? Kamu nggak terima kan? Kamu masih belum ngerti alasannya apa? Karena kamu miskin dan nggak punya kemampuan. Karena kamu nggak pantas. Bener banget. Sama-sama umur 20-an, Pak Rian udah jadi orang sukses. Kamu masih aja di bawah. Bedanya bisa sejauh itu ya. Kalau kamu pendiri Grup Pratama, aku udah nikahin anakku denganmu dari dulu. Sayangnya, kamu bahkan gak sebanding sama satu jari Pak Rian. Pendiri Grup Pratama kan? Kayaknya kalian semua kagum sama dia. Kalau aku bilang dia nggak sebaik seperti yang kalian kira gimana? Pratama itu perusahaan otomotif teratas di Sangkara. Bosnya masih muda dan berbakat. Nanti pasti masuk daftar orang kaya. Kamu cuma penjual mobil? Setahun juga cuma dapat receh. Mana pantas ngomongin dia? Punya keluarga pikirannya kayak gini.
Gak heran kamu jadi matre. Orang yang gak punya kemampuan baru suka ngomongin orang lain matre. Rian, mungkin kamu gak suka dengarnya, tapi inilah kenyataannya. Hari ini, aku pasti bisa deketin Pak Rian. Kamu bukannya mau nikah sama Jaya? Kamu melakukan ini gak merasa bersalah? Jangan menyebutnya ke aku. Cowok brengsek itu, mulai sekarang gak ada hubungan lagi dengannya. Aku Maya Putra adalah ceweknya Pak Rian. Nona ini, aku nggak salah dengar kan? Anda Maya Putra. Iya benar, kenapa? Senang bertemu denganmu. Aku udah lama mencarimu. Aku cari info ke orang dalam grup Pratama. Katanya, grup Pratama itu didirikan Pak Rian khusus untuk pacarnya, Maya Putra. Kamulah dia. Benarkah? Grup Pratama dibuat khusus untukku? Kak, ternyata bos Pratama udah lama anggap kamu sebagai pacarnya. Nona Maya, saya Agus dari grup Arta. Di sini ada 10 miliar. Semoga Anda bisa bantu antar pesan yang baik-baik ke Pak Rian. 10 miliar? Iya, kami grup Arta ingin sekali dapat investasi ini. Tolong bantu ya. Kalau 10 miliar kurang, saya juga punya cek 20 miliar. 20 miliar? Kak, ternyata Pak Rian hebat banget ya. Lihat tuh para bos besar. Dulu mana bisa kita mendekat. Sekarang mereka yang menjilat kita. Masih panggil Pak Rian? Harusnya kakak ipar. Nanti Pak Rian datang kamu harus bersikap pintar, ngerti nggak? Kamu kenapa ketawa? Grup Arta ya? Kalian di bidang otomotif di Sangkara udah termasuk yang terdepan. Masih pakai cara licik seperti ini buat investasi. Emang perlu? Ini namanya dia pintar bawa diri. Kamu nggak ada hak untuk komentar di sini. Kalau aku bilang jatah investasi 20 triliun ini bisa ditentukan olehku, kamu percaya nggak? Kamu yang tentuin. Kalau gitu bapak ini adalah... Aku Rian Pratama. Rian Pratama? Kamu udah dibohongi sama dia. Orang ini cuma penjual mobil sialan yang terus ngejar aku. Dia itu sengaja datang buat bikin onar. Kartu namanya nggak kelihatan palsu. Katanya pendiri grup Pratama. Umurnya juga segini. Pendiri grup Pratama itu pacarku. Masa aku nggak tahu mukanya kayak gimana? Dia itu cuma orang yang bucin, gak ada hubungannya denganku. Kartu nama ini juga palsu. Tapi kartu namanya nggak kelihatan palsu. Di situ ada watermark grup Pratama juga. Gak percaya ya? Kalian lihat sendiri. Sekarang kamu percaya kan? Ternyata kamu cuma penjual mobil. Kamu udah nipu aku, ya udahlah. Tapi berani ngaku jadi Pak Rian dari grup Pratama, menurutku kamu itu udah bosan hidup. Rian, kamu belum ngerti juga. Kamu cuma penjual mobil sialan. Tempat kayak gini bukan tempat yang bisa kamu masukin. Rian, umur sama 20-an. Nama juga sama. Aku hampir kira itu kamu. Sayangnya kamu sama dia sama sekali beda level. Bagus, saya nggak mau lihat dia. Cepat usir dia dari sini. Baik Nona Maya, pengawalnya mana? Pengawal? Pak Agus. Pas banget kalian datang. Ini pacarnya Pak Rian. Nona Maya. Anak ini berani-beraninya melawan Nona Maya. Usir dia sekarang juga. Kulihat siapa yang berani? Kamu kira nanti tunggu Pak Rian datang kamu bisa rusak nama baikku di depannya ya? Aku kasih tahu ya, jangan harap. Maya Putra, kamu terus manggil Pak Rian. Nanti kalau kamu beneran ketemu dengannya, aku ingin lihat ekspresimu seperti apa. Apa maksudmu? Jelasin sekarang. Rina, sekarang ke aula. Sekarang juga! Baik Pak Rian, aku ke sana segera. Lagi-lagi Maya itu, orang bodoh nggak tahu diri. Ayo, ikut aku ke lokasi Pratama. Baik. Rian, aktingmu seperti nyata banget. Jangan-jangan kamu mau bilang barusan kamu menelpon orang dari grup Pratama ya? Benar, Rina adalah asisten pribadiku. Kalian pernah bertemu? Ini surat pemecatanmu. Maya Putra, mulai hari ini, grup Pratama resmi membatalkan jabatanmu. Dan juga, kamu diblokir di seluruh industri. Mulai sekarang, gak ada yang akan terima kamu lagi. Sih, sampah ini masih berani ngomong. Waktu itu, kalau kamu gak memutar balik fakta di depan Rina, kakakku dari dulu udah jadi CEO grup Pratama. Ada hal kayak itu? Iya benar. Anak ini tajam banget mulutnya. Si Rina itu gak ngerti kenapa malah nurut sama dia. Kedatangan kita ke sini memang mau cari Pak Rian buat minta penjelasan. Nona, konferensi otomotif kali ini skalanya besar banget. Lihat, ramai sekali. Iya benar, ini semua berkat grup Pratama. Memilih tempat keluarga Linus kita buat jadi penyelenggara.
Kalau kita bisa manfaatin kesempatan ini, masa depan kita akan cerah banget. Rian, sebelum pacarku datang, aku kasih kamu kesempatan. Dalam 1 menit, aku mau dia hilang dari hadapanku. Oke. Kalian ngapain diam aja? Usir dia dari sini. Berhenti! Rian, ternyata benar kamu. Kamu itu Sinta? Bukankah ini Pak Agus dari grup Arta? Pak Agus, aku kenal dia. Ada permasalahan apa dia sama Anda? Apa mungkin ada kesalahpahaman? Sepertinya itu putri keluarga Linus. Ini wilayah mereka. Nona Maya, kita harus gimana? Ada apa, Maya? Kamu kenal dia? Bukan cuma kenal. Kita dulu teman sekelas. Kalau nggak salah ingat, waktu sekolah dulu kamu suka sama Rian kan? Nggak nyangka udah bertahun-tahun, kamu masih nggak ada perkembangan. Cowok itu cuma penjual mobil. Aku nggak ngerti, kamu suka dia bagian mananya? Enggak. Aku cuma pikir karena grup Pratama telah memilih wilayah keluarga Linus untuk acara besar kayak gini, itu tandanya mereka percaya kami. Kalau di sini sampai ada keributan dan acara Pratama terganggu, kita juga bakal kena imbasnya. Jadi kamu juga tahu kamu nggak bisa menyinggung grup Pratama. Tapi kamu tahu nggak, aku ini adalah pacar dari Parian, pendiri grup Pratama. Kamu berani lawan aku? Aku? Dulu sih iya, kamu memang pacarnya. Tapi sekarang bukan. Apa maksudmu? Hubungan kakakku sama Pak Rian baik-baik aja. Kamu berani sumpahin kakakku? Benar. Demi Maya, Pak Rian dengan khusus mendirikan grup Pratama ini. Dan posisi CEO pun dilepaskannya begitu saja. Ini bukti ketulusan yang besar kan? Kalian semua buta ya? Aku memang buta. Sampai ninggalin usaha keluarga demi Maya. Bahkan mendirikan grup Pratama deminya dan kasih dia begitu aja. Kalau dilihat-lihat, semua itu cuma sebuah komedi. Rian, apa maksudmu ngomong begitu? Jangan-jangan kamu itu pendiri Pratama? Memang aku pendiri grup Pratama. Rian, kamu benar-benar gak tahu diri banget. Di acara KTT sebesar ini, Parian pasti bakal datang ke acara. Kamu masih berani ngaku-ngaku. Aku rasa kamu mati pun juga gak tahu gimana matinya. Tapi kalau aku bilang aku gak ngaku-ngaku gimana? Ngaku-ngaku aja masih sombong banget. Kalau ternyata beneran, aku akan panggil kamu kakek. Aku gak butuh cucu kayak kamu. Kamu? Udah. Aku udah telepon Rina. Kalian ingin tahu hasilnya kan? Kayaknya sekarang dia udah mau sampai. Katanya di grup Pratama, selain pendirinya Pak Rian, Bu Rina ini bisa dibilang di bawah 1 orang dan di atas ribuan orang. Kemampuannya juga nggak kalah dari Pak Rian. Dengar nggak Rian? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya menyuruh Bu Rina. Penanggung jawab proyek grup Pratama sekaligus ketua penyelenggara acara KTT ini, Rina Linson. Bu Rina telah datang. Anak muda, barusan kamu sombong banget kan? Katamu Bu Rina, kayak anak buahmu. Sekarang orangnya udah datang. Coba kamu ngibul lagi. Dengerin dia ngibul. Bu Rina, status dan posisinya tinggi. Bahkan Pak Rian anggap dia orang kepercayaan. Anak ini berani ngaku jadi Pak Rian. Mati pun gak tahu gimana matinya. Sekarang sekretaris pacarku udah datang. Kalau kamu nggak cepetan usir keluar si Rian itu, kalian semua bakal kena imbasnya. Aku nggak percaya Pak Rian cari wanita kayak kamu jadi pacarnya. Aku terlalu baik padamu sampai masih berani meragukanku. Kamu mau ngapain? Mau balas Nona Maya? Minggir! Anak muda. Nona Maya udah pukul, terima aja. Kamu mau bela dia? Percaya nggak? Kamu juga bakal kupukul. Kamu Agus Winoto kan? Aku kira grup Arta udah terkenal. Bahkan Rina juga sangat mengakui kemampuan kalian. Tapi gak nyangka punya mata gak bisa dipakai. Kalian gak layak ikut tender lagi. Juga gak pantas menginginkan investasi 20 triliun ini. Memangnya kamu siapa? Punya hak apa kamu ngomong begitu? Katamu grup Arta gak pantas dapat dana 20 triliun ini. Emang dia pantas? Keluarga Linus ada ikut tender? Kami memang ada proposal tender. Tapi keluarga Linus kekuatannya kecil. Nggak yakin bisa dapat. Investasi 20 triliun ini, aku juga belum ketemu yang tepat. Tapi menurutku, kepribadian lebih penting dari kemampuan. Kalau gitu, aku berikan ke keluarga Linus saja. Rian, yang kamu bilang ini beneran? Tentu aja bohong. Kamu dekat sama pecundang ini, gunanya apa? Mending kamu cari muka ke kakakku. Benar. Sinta, oh Sinta. Kalau kamu tahu diri, mungkin aja aku bisa bantu ngomong hal baik tentangmu ke pacarku. Dan bisa beri keluarga Linus sebagian juga. Sayangnya,
Sayangnya cari muka ke kamu pun percuma. Karena kamu bukan siapa-siapa. Pas banget dia datang. Maya, masalah di grup Pratama waktu itu berakhir dengan gak baik. Kamu gak mau jelasin ke dia? Iya kak, gimana pun juga kamu kan pacarnya Pak Rian. Rina itu juga termasuk bawahanmu. Kedepannya harus nurut sama kita. Manajer Rina, ketemu lagi ya. Benar, kita bertemu lagi. Kali ini, aku khusus datang mencarimu. Khusus untuk cari aku? Maksudmu, kamu mau minta maaf tentang hal yang waktu itu? Minta maaf? Memangnya bukan? Waktu aku masuk kerja di grup Pratama, kamu percaya omongan Rian terus mengusirku keluar. Sekarang aku kasih kamu kesempatan buat nebus kesalahan. 2 orang ini menggangguku. Aku mau kamu beri mereka pelajaran. Rina, kamu urus aja sendiri. Heh, aku lagi ngomong sama kamu. Dengar nggak sih? Oke, kamu berani mukul aku? Nggak tahu diri. Emang pantas dipukul. Dengar ya, aku ini pacarnya Pak Rian. Kamu mau jadi pacarnya Pak Rian? Gak pantas. Anakku, kamu gimana anakku? Kamu berani tampar kakakku. Tunggu Pak Rian datang, kita akan beri kamu pelajaran. Punya mata gak bisa pakai. Pak Rian udah datang dari tadi. Udah Rina, jangan buang-buang waktu. Ayo kerjain urusan penting. Rian, kamu sama Bu Rina saling kenal. Kamu sebenarnya pacar Pak Rian atau bukan sih? Soalnya aku lihat Bu Rina sama sekali nggak menganggapmu. Kok bisa begitu? Aku... Pak Agus, kamu ngomong kayak gitu, lagi meragukan Maya ya? Pasti si Rian itu ada hubungan gelap sama cewek itu. Makanya dia bela-bela Rian. Iya, pasti begitu. Oh, begitu. Pantes tuh cewek selalu nurut sama kamu. Halo semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat hadir ke konferensi otomotif listrik ini. Perkenalkan, namaku Rina dari grup Pratama. Konsep konferensi ini diajukan oleh pendiri dari grup Pratama, Pak Rian sendiri. Bos kita, Pak Rian, orangnya sederhana. Aku tahu banyak rekan bisnis belum pernah ketemu langsung dengannya. Bahkan, nama lengkap Pak Rian aja banyak yang nggak tahu. Jadi selanjutnya mari kita sambut Pak Rian naik ke panggung. Mana? Pak Rian ada di mana? Pak Rian itu masih muda dan berbakat. Grup Pratama di bawah pimpinannya udah jadi legenda di seluruh Sangkara. Aku juga ingin ketemu dia. Pak Rian sebentar lagi keluar. Maya, kamu sudah siap belum? Iya kak, nanti pas ketemu Pak Rian, hinaan yang kita terima, kamu harus balas satu-satu ya. Rian, kamu dengar gak? Jangan kira karena ada Rina yang dukung kamu bisa seenaknya aja. Tunggu sampai Pak Rian datang, aku bakal bikin kamu kesempatan menyesal aja gak ada. Kayaknya kamu akan kecewa. Ada apa ini? Ngapain dia naik ke panggung? Rian itu udah gila ya. Di acara kayak gini, dia masih mau pura-pura jadi Pak Rian. Rian, kamu ngapain sih? Hari ini acaranya besar banget. Jangan sembarangan. Bisa jadi masalah nanti. Kamu mengkhawatirkanku? Enggak kok, aku cuma... Tenang aja, nggak bakal ada apa-apa. Rian, udah cukup. Pacarku Pak Rian sebentar lagi mau datang. Cepetan pergi. Tempat ini bukan buat orang kayak kamu. Selanjutnya, aku akan kenalkan pendiri grup Pratama kita, Rian Pratama. Pak Rian. Apa? Dia itu Pak Rian? Halo semuanya, aku Rian Pratama. Orang yang sering disebut pendiri misterius dari grup Pratama, Pak Rian. Aku yakin banyak dari kalian datang hari ini untuk satu tujuan, yaitu investasi 20 triliun. Tapi untuk proyek baru ini, aku menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada CEO baru grup Pratama. Siapa CEO barunya? 3 tahun lalu, demi seorang wanita, aku mendirikan grup Pratama ini. Grup Pratama bisa mencapai pencapaiannya sekarang. Semua juga berkat dia. Sejak lama, aku memang ingin menyerahkan jabatan CEO ini, tapi belum ada orang yang tepat. Hari ini, akhirnya aku menemukannya. Pak Rian menyerahkan posisi CEO-nya begitu aja. Ini beneran atau bohong sih? Pak Rian selevel ini, ngapain juga ngomong sembarangan? Tentu saja ini beneran. Astaga, ini kan posisi CEO grup Pratama. Pasti hartanya udah triliunan. Siapa sih yang sehebat itu? Benar-benar bikin iri. Ternyata Rian memang CEO grup Pratama. Dulu dia nggak bohong. Bu, apa selama ini kita salah? Kamu ngomong apa sih, Nak? Nggak dengar Rian ngomong apa? Grup Pratama didirikan khusus olehnya demi seorang wanita.
Yang dia maksud itu kamu, nak? Iya, Kak. Dengar dari omongannya, dia harusnya masih ada rasa untukmu. Posisi CEO itu pasti buat kamu. Beneran, Bu. Kalian gak bohongin aku kan? Tapi dulu aku pernah sakiti dia. Rian gak bakal dendam padaku kan? Nggak masalah, Rian segitu cinta padamu. Asal kamu mau balik, dia pasti langsung terima. Mana mungkin dia benci kamu. Maya Putra, silakan naik panggung. Bu, dia panggil aku. Ternyata di hatinya masih ada aku. Kita datang hari ini benar-benar pas. Maya, kamu sebentar lagi jadi CEO baru grup Pratama. Dan juga calon istrinya Rian. Iya, Kak. Maksudku Bu Maya, Nyonya Pratama. Gimana lagi? Kadang jodoh itu memang ajaib. Aku udah sakitin dia berkali-kali, tapi dia tetap sayang seperti awal dulu. Nggak kayak orang lain maksain diri untuk tampil. Akhirnya malah jadi lelucon saja. Rian, aku datang. Pasti kalian semua pernah dengar, aku dulu punya mantan pacar. Namanya Maya Putra. Sekarang ada di sampingku ini. Alasan aku mendirikan grup Pratama sebenarnya buat dia. Rian, jangan gitu dong. Aku jadi nggak enak. Tapi cuma dalam 3 tahun, dia malah jatuh ke pelukan orang lain. Melanggar janji cinta. Rian, ini semua cuma salah paham. Dengerin penjelasanku. Maya Putra, dari dulu aku udah bilang, kamu sama sekali gak ngerti aku. Di matamu, aku selalu dianggap sampah kelas bawah. Terus kamu? Aku. Posisi CEO grup Pratama gak cocok untukmu. Nona Sinta, aku tahu keluarga Linus udah di dunia otomotif 10 tahun lebih. Pengalaman kalian luas. Yang paling penting, keluarga Linus selalu konsisten terhadap pelanggan dan karyawan. Nona Sinta, apakah kamu bersedia menjabat sebagai CEO grup Pratama? Aku? Betul. Kalau bersedia, silakan naik ke panggung. Rian, aku sama sekali gak nyangka. Ternyata kamu itu pendiri grup Pratama. Kamu masih aja kayak waktu kita sekolah dulu. Dikit-dikit nangis. Sekarang kamu udah jadi CEO baru grup Pratama. Mewakili reputasi seluruh grup. Kedepannya jangan kayak gini lagi. Iya, aku mengerti. Rian, makasih ya. Pergi, cepat pergi sana. Bu, lihat nggak? Sekarang Rian udah sukses besar. Ini semua salahmu. Dulu kalau kamu nggak meremehkan Rian, maksain aku dengan Jaya, aku nggak bakal jatuh kayak sekarang ini. Nah, ibu juga ngelakuin ini buat kebaikanmu, mana aku tahu. Cuma penjual mobil sialan. Bisa jadi bos besar. Kalau aku tahu dari awal, aku nggak bakal bikin kamu putus sama dia. Kamu bilang aku tidak berkembang. Tapi kamu tahu nggak? Aku bisa membawamu ke puncak duduk di kursi CEO grup Pratama. Bisa juga membuatmu jatuh ke dasar hancur berkeping-keping. Kamu belum sadar ya? Ini surat pengangkatan CEO grup Pratama. Awalnya aku mau kasih ini sebagai hadiah untukmu. Tapi sekarang kayaknya sudah nggak perlu. Ternyata dia nggak pernah bohong. Ternyata Rian, dari awal sampai akhir, semua yang dia bilang itu benar. Pak Rian, kita harus benar-benar diskusin ini. Pak Rian, tolong beri aku kesempatan. Pak Rian, aku mohon, Pak Rian. Maya, Rian datang. Cepat naik dan minta maaf. Kalau dia maafin kamu, kita masih ada kesempatan. Cepat. Maya, kamu ada urusan apa lagi? Rian, aku bersalah. Dulu aku memang bodoh dan sakiti kamu, tapi aku masih mencintaimu. Sekarang ngomong gini, nggak jijik apa? Rian, semua karena ibuku dan yang lain menyuruhku begitu. Itu bukan sifat asliku. Kita masih bisa balikan nggak? Percaya sama aku, hal kayak gitu nggak akan kejadian lagi. Rian. Ayo pergi. Rian Pratama, kamu udah berubah. Kamu benar-benar berubah. Dulu kamu nggak pernah pelakuin aku kayak gini. Maya. Dasar wanita sialan. Katanya kamu kenal sama Pak Rian. Katanya kamu itu pacarnya Pak Rian. Terus kenapa bisa begini? Kamu tanya aku juga nggak tahu. Kamu nggak tahu, terus kenapa sok tahu? Semuanya karenamu, wanita sialan. Aku jadi singgung Pak Rian gara-gara kamu. Sekarang gimana? Pak Gus, tenang dulu. Tenang, itu investasi 20 triliun. 20 triliun. Kalian ngerti nggak? Itu artinya apa? Harusnya grup Arta bisa jadi pilihan utama Pratama. Walaupun nggak dapat investasi 20 triliun, kedepannya masih bisa kerjasama. Tapi gara-gara kamu, sekarang semuanya hancur. Aku harus gimana? Pak Agus, aku juga nggak nyangka bakal kejadian kayak gini. Ini cek sama kartu ATM yang kamu kasih aku balikin. Jangan sampai aku lihat kalian lagi. Kalau nggak, aku nggak bakal biarin kalian. Sial,
Semuanya salah Rian sialan itu. Dia sendiri punya kemampuan. Masih aja pura-pura bodoh. Iya, dia permainkan kita kayak badut. Maya, urusan ini cepat atau lambat harus dibalas. Dasar Rian. Kalau dari awal bilang kamu pendiri grup Pratama, nggak bakal terjadi masalah sebanyak ini. Aku benci kamu dan gak akan pernah maafin kamu. Ayah cari aku. Iya, duduklah. Aku dengar KTT otomotif yang kamu pimpin berhasil dengan sempurna. Kamu memang sudah dewasa. Dengan kemampuanmu sekarang, kamu sudah cukup mampu untuk memimpin kerajaan bisnis grup Mansa. Ayah, maksudmu? Aku sudah siapkan pesta kepulanganmu. Acaranya 3 hari lagi. Indah dan yang lainnya juga akan hadir. Aku akan umumkan ke semuanya bahwa kamu adalah pewaris keluarga Pratama. Nanti kita juga akan mengakuisisi grup Pratama. Biar semua bisa berkembang bareng. Aku mengerti, Ayah. Sia, akhirnya mau pulang juga. Akhir-akhir ini sibuk terus, malah sia-sia. Bu, kayaknya kita salah langkah. Gimana dong? Kamu tanya aku, mana aku tahu. Kalau dari awal tahu Rian itu bos grup Pratama, mana mungkin terjadi banyak masalah begitu. Apa ini? Wah, mewah sekali. Jangan-jangan mereka anak buahnya Rian. Ini nggak mungkin deh. Kamu Maya Putra, Nona Maya kan? Betul, kalian ini... Perkenalkan, saya Budi Santoso, Direktur Utama Grup Cakra. Ini kan orang terkaya di Sangkara. Beneran dia? Maya, mereka cari kamu buat apa? Nyonya muda, maaf saya telat datang. Kamu panggil aku Nyonya Muda? Benar, Nona Maya, coba kamu lihat ini. Astaga, grup Mansa ternyata melamar ke keluarga kita. Kak, gimana kamu bisa kenal putra sulung grup Mansa itu? Aku nggak kenal, Pak Budi. Surat lamaran ini dari mana? Dari Hendra Pratama, Pak Hendra minta aku antarkan. Pak Budi, dengar-dengar Anda itu penanggung jawab keluarga Pratama di Sangkara. Jadi Anda kenal tuan muda keluarga Pratama ini? Tuan muda kami itu orangnya sederhana. Jujur saja, aku belum pernah ketemu. 3 hari lagi, ada pesta kepulangan tuan muda kami. Pesta kepulangan? Pak Hendra itu orang hebat. Kalau dia bisa pilih Nona Maya jadi menantu keluarga Pratama, pasti dia nggak salah pilih. 3 hari lagi, silakan semua datang ke Hotel Samudra. Nanti, aku akan kenalkan kalian ke Pak Hendra. Terima kasih banyak, Pak Budi. Pak Rian, belakangan ini grup Mansa sedang bahas akuisisi. Pesta kepulangan ini bakal kumpul banyak orang penting. Sebenarnya siapa sih tuan muda keluarga Pratama itu? Nanti juga kamu tahu. Ayo, masuk dulu. Oke. Orang di foto ini, kamu kan? Iya, aku. Maaf ya, ini instruksi dari atas. Kamu dilarang masuk. Apa? Kenapa? Aku yang suruh mereka begitu. Maya, kamu lagi? Rian, aku sudah tahu acara sebesar ini pasti kamu bakal datang. Ternyata benar dugaanku. Rian, nggak nyangka kamu ternyata suka banget keramaian. Di mana-mana ada kamu. Jelas saja, hari ini kan pesta kepulangan tuan muda keluarga Pratama. Aku juga dengar tuan muda keluarga Pratama lama tinggal di kalangan bawah di Sangkara. Ini pertama kalinya sebagai pewaris keluarga Pratama dia muncul di depan umum. Ada orang tuh pengen banget cari muka buat bisa ikut-ikutan tenar. Dengar ya kalian berdua. Tanpa izin dariku, gak ada satupun yang boleh masuk. Dengar nggak? Baik, Nona Maya. Pak Rian, maksudnya apa ini? Maya Putra, ini Hotel Samudra. Punya grup Mansa. Apa hubungannya sama kamu? Kenapa mereka harus nurutin kamu? Kenapa? Karena ini. Surat nikah? Itu punyamu? Kalau bukan punyaku, masa punyamu? Surat nikah ini dikirim oleh ketua grup Mansa khusus untukku. Aku ini menantu Pak Hendra Pratama, ketua grup Mansa, juga seorang nyonya muda grup Mansa. Menurutmu, mereka harus menurut apa enggak sama aku? Sampai surat pernikahan pun sudah keluar. Ayah maksudnya apa sih ini? Rian Pratama, kamu itu cuma orang kecil di grup Pratama. Masih berani sok-sokan di depanku.
Maaf banget nih, sekarang aku sudah jadi bagian dari keluarga Rian. Hai Rian, aku malah harus berterima kasih sama kamu. Kalau bukan karena kamu nolak Maya Putra, mana mungkin Maya bisa jadi nyonya muda keluarga Rian. Anak kecil, kamu tahu nggak ada pepatah 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Kakakku sekarang sudah jadi calon menantu Pak Hendra Pratama. Kamu ngerti nggak artinya apa ini? Keluarga kami bakal sukses besar. Nanti mau ngerjain kamu gampang banget. Aku dengar kabar grup Mansa bakal akuisisi grup Pratama kamu. Rian Pratama, kamu masih belum paham ya? Mereka mau bantu aku calon nyonya muda. Grup Mansa sudah mulai bergerak. Nyonya muda apaan? Kamu pernah ketemu Rian Pratama belum? Kamu tahu dia orangnya kayak apa? Mau dia kayak gimana pun, selama dia anak muda keluarga Rian, meski dia jelek banget, aku tetap suka. Maya, ngomong apa sih kamu? Jelek-jelek gimana? Dia itu anak orang kaya. Hidupnya enak banget, siapa tahu malah ganteng banget. Kak, masih aja belain sampah kayak dia. Dibandingin sama Rian Pratama, dia nggak ada apa-apanya. Hah? Rian Pratama, dengar gak kamu? Rasa percaya dirimu yang menyedihkan itu sekarang udah gak ada harganya. Tunangan aku itu anak muda grup Mansa. Dia jauh lebih hebat dari kamu. Bukan cuma 10 kali, 100.000, bahkan 10.000 kali. Di puncak otomotif pun, kamu tetap kayak gitu. Kamu lupa ya? Rian Pratama, jangan kira aku gak tahu apa yang kamu pikirkan. Gara-gara aku pacaran sama kamu bertahun-tahun tapi gak pernah kasih apa-apa ke kamu. Kamu gak terima kan? Kamu masih gak ngerti kenapa? Karena kamu miskin, karena kamu gak punya kemampuan, karena kamu gak layak. Maksud kamu apa? Apa mungkin Rian Pratama dari grup Mansa itu sebenarnya aku? Apa? Kamu Rian Pratama anak musuh keluarga Pratama? Maya Putra, jangan dengerin omong kosong dia. Di dunia ini mana ada kebetulan kayak gini. Dia itu cuma tukang jual mobil bau doang. Bisa naik jadi CEO grup Pratama aja. Udah untung banget buat dia. Lihat kelakuannya. Mana ada tampang anak orang kaya. Iya bener, keluarga Pratama itu keluarga paling tajir di Lago. Kalau dia emang sehebat itu, ngapain masih jualan mobil? Kak, kalau kamu yang jadi dia, kamu mau nggak? Rian Pratama, aku kira kamu punya trik apa? Ternyata cuma main-main doang. Main-main doang? Yakin? Omong kosong. Trik kamu kayak gini paling cuma bisa nipu anak kecil. Ke aku, gak mempan. Kalian ngapain bengong? Cepat usir dia, keluar sekarang juga. Ya. Rina, kamu bisa bela diri juga. Pak Rian, dulu saya pernah belajar sanda, jadi... Wah, cewek ini bisa jagain tuannya juga. Anjing peliharaannya bagus nih. Cowok segede ini masih aja minta dilindungin cewek. Kamu bener-bener cupu. Aku akui kamu ada sedikit kemampuan. Tapi di zaman sekarang, jago berantem doang, gak ada gunanya. Sekarang ini wilayah aku. Aku bilang kamu boleh di sini, baru kamu bisa di sini. Aku suruh kamu cabut, kamu harus cabut. Gitu ya. Aku mau lihat emang kamu bisa apa. Ayah, aku lagi di Hotel Samudra. Mereka nggak ngizinin aku masuk, malah mau ngusir aku. Kayaknya acara makan malam penyambutan hari ini aku nggak bisa ikut. Apa? Benar-benar keterlaluan. Tunggu aja. Akan langsung kuurus. Biar kulihat siapa yang berani menghalangimu. Pak Rian, kamu lagi teleponan sama siapa? Kalau aku bilang ayahku, percaya nggak? Ayahmu? Siapa? Ayahku namanya Hendra Pratama. Anak muda, mukamu tebal banget. Kamu tahu nggak siapa Hendra Pratama? Dia itu ketua dewannya grup Mansa. Ibu, kok ngomongnya gitu? Pak Hendra marganya Pratama, anak ini juga marganya sama. Gimana kalau mereka memang satu keluarga? Hah? Lian, sekarang kamu makin menjijikan. Ngomongnya selalu gak masuk akal. Kamu pikir aku bakal percaya? Jadi kalian sebenarnya mau apa sih? Sudah aku bilang, tempat ini bukan tempat untuk orang kayak kalian. Kalau tadi kalian pergi baik-baik, aku bisa berpura-pura gak terjadi apa-apa. Tapi sekarang, sudah terlambat. Benar, berani-beraninya lawan anakku. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Pukul dia, pukul sekencang-kencangnya. Kalau bisa patahin aja kakinya. Siapa yang berani sentuh? Rian, kamu gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Sial, wanita ini lagi. Kak, jabatan CEO di grup Pratama itu direbut sama dia. Masih berani datang bikin onar. Jangan biarkan dia lolos. Aku mengerti. Sinta,
Kamu kesini mau apa? Hari ini adalah pesta kepulangan tuan muda keluarga Pratama. Seluruh orang penting di Sangkara dapat undangan. Lagi pula, Rian itu pendiri grup Pratama. Kalau kalian berani menyentuhnya, kami gak bakal diam aja. Emangnya grup Pratama itu apa? Sinta. Kayaknya kamu belum tahu deh. Maya sebentar lagi akan jadi nyonya muda keluarga Pratama. Grup Pratama kalian itu jadi pembantunya aja nggak pantas. Rian, ini beneran. Kalau aku bilang nggak benar, kamu percaya nggak? Mau benar atau enggak, apapun yang kamu bilang, aku akan percaya. Kalian masih aja bercumbu. Benar-benar bikin jijik, Kak. Aku sedetik pun gak mau lihat mereka lagi. Cepetan, tangani mereka. Sinta, jangan bilang kamu kira dekat dengan Rian berarti kamu dapat cowok tajir. Di depan kekuasaan yang sebenarnya, kamu dan dia, kalian tuh gak ada apa-apanya. Maya, Rian itu gak seburuk yang kamu bilang. Kamu yang rugi udah melewatkannya. Hari ini kalau kamu berani nyakitin dia, kamu juga gak gampang dihadapi. Oke, kalian sendiri yang cari masalah. Sekarang aku ini mewakili keluarga Pratama. Kalau kalian berani lawan keluarga Pratama, kita lihat nasib kalian gimana. Semuanya maju. Berhenti, semuanya berhenti. Barusan saja Pak Hendra telepon ke sini. Katanya kalian ribut di depan pintu. Pesta malam ini menyangkut citra tuan muda kita. Kalau kalian begini apa gak memalukan? Semuanya bubar. Kamu itu penanggung jawab Hotel Samudra kan? Anakku itu menantu yang dipilih sendiri oleh Pak Hendra. Tapi beberapa orang ini malah buat onar di sini. Coba masuk akal nggak? Kalau kamu di posisiku bisa terima nggak? Kami nggak bikin onar kok. Mereka yang mulai duluan. Benar Pak Tommy, kami ngomong yang sebenarnya. Dia, menantu Pak Hendra. Kenapa aku gak pernah dengar? Kalian, bohongin aku ya? Kok ngomongnya begitu sih? Kita ada buktinya. Orang-orangmu juga udah lihat semua barang ini beneran asli. Ini beneran cap pribadinya Pak Hendra? Ternyata Anda nyonya muda. Halo nyonya muda. Masih tahu juga aku ini nyonya muda kalian. Kalau gitu sekarang, aku minta kamu bawa orang-orang ini dan usir mereka semua. Bisa nggak? Ini, nyonya muda, Pak Hendra baru saja telepon dan diberitakan kami kalau sampai ribut besar bisa gawat. Udah lama ya. Nanti kamu akan jadi keluarga Pratama. Kalau mau urus mereka, gampang banget. Kali ini biarkan mereka. Kak, ini kan pintu masuk pesta. Kalau ribut-ribut di sini memang nggak pantas. Kalau sampai kena marah Pak Hendra bisa repot. Baik, Rian, hari ini kalian lagi beruntung. Ayo kita pergi. Ternyata Maya beneran nyonya mudanya keluarga Pratama. Rian, kita gimana nih? Kamu takut? Enggak juga sih. Cuma Maya udah ngomong gitu. Kalau dia pakai kekuatan keluarga Pratama menyerang kita, nanti grup Pratama bisa hancur total. Gak apa-apa. Yang bakal hancur total itu mereka, bukan kita. Nyonya muda, apa kalian puas? Lumayan juga. Pak Tommy, kerjamu bagus. Nanti aku bakal bilang hal baik ke mertuaku. Keuntunganmu nggak kurang. Benarkah? Makasih banyak nyonya muda. Kalau gitu, aku mau misi dulu ya. Kalau ada apa-apa silakan cari aku. Pak Rian, coba lihat. Kalau aku nggak salah ingat, ada pepatah bilang, kalau langit mau jatuhin orang, pasti dibikin sombong dulu. Rian Pratama, maksudmu apa ngomong begitu? Nggak apa, biarin aja mereka berulah dulu. Halo Nona, kata Pak Tommy Anda ini nyonya muda. Jangan-jangan Anda itu... Masa kalian gak kenal kakakku? Namanya Maya Putra. Dia itu adalah nyonya muda grup Mansa. Pak Hendra Pratama adalah mertuanya. Apa? Pantas saat kita lihat Anda langsung ngerasa auranya beda. Ternyata Anda itu menantu Pak Hendra. Hari ini kan pesta kepulangan tuan muda. Nona Maya, Anda harus memperkenalkan kami dengan baik ya. Kami belum pernah melihat tuan muda secara langsung. Baiklah, kalau gitu tergantung penampilan kalian. Nona Maya, di kartu saya ini ada 20 miliar. Semoga Nona menyukainya. Nona Maya, ini Ferrari baru saya. Belum sempat saya pakai. Semoga Nona menyukainya. Jam tangan saya juga edisi terbatas. Nona Maya, terima ini. Aduh, waktu itu si Agus yang gak guna itu gak peka sama sekali. Orang-orang ini jauh lebih pintar daripada dia. Kak, mereka ini berani juga ya. Udah kamu maafin, masih berani ikut ke sini. Rian, benar-benar gak kapok sebelum beneran jatuh. Ayo, kita lihat ke sana. Rian, kamu gak apa-apa? Sial, dasar bocah sialan. Emang sangat beruntung. Dua cewek ini malah pada belain dia. Mereka itu bodoh apa? Semuanya cantik-cantik, tapi otaknya gak jalan. Anak ini memang cuma segitu doang. Apa gunanya cari muka sama dia? Iya, kalau ada tenaga, mendingan nyenengin kakakku. Siapa tahu kakakku lagi senang. Uang dia sedikit saja lebih hebat dibanding mereka yang berjuang setengah mati. Maya, apa maksudmu? Kamu masih punya muka nanya aku? Udah aku bilang kan, tempat ini bukan buat orang kaya kamu. Aku kasih kamu waktu semenit, cepetan menghilang dari hadapanku.
Kalau aku nggak mau gimana? Tadi di depan pintu aku udah kasih kamu kesempatan. Dengan statusku sekarang, kalau kamu berani bilang enggak, percaya enggak, aku ada 100 cara untuk urusin kamu. Benarkah? Kamu yakin kamu yang ngasih kesempatan? Memangnya bukan. Demi menghormati mertuaku, aku enggak akan ribut denganmu. Kalau enggak, kamu sekarang pasti udah diusir dengan kondisi babak belur. Oke, aku juga kasih kamu kesempatan. Cepatan pergi. Kalau enggak, nanti aku bikin kamu nyesal aja nggak sempet. Sial, kamu berani siram kakakku? Kamu ini bosan hidup ya? Kamu berani pukul anakku? Aduh. Rian, wanita ini kenapa sih? Dia berani pukul adikku dan ibuku. Aku asisten pribadi Pak Rian, cuma jalankan perintah Pak Rian. Selain itu, bukan urusanku. Dengar gak? Ini cuma hukuman kecil aja. Kalau kamu nggak pergi juga, kamu nggak akan kuat dengan konsekuensinya nanti. Kamu... Siapa pria ini? Kok sombong banget ya? Iya, benar. Dia ini nyonya muda keluarga Pratama. Dia aja berani sentuh keluarga nyonya muda. Benar-benar kelewatan. Nona Maya, katakan saja. Kita semua di sini siap belain kamu. Habisi anak itu. Rian, orang-orang di belakangku ini semuanya orang penting di seluruh Sengkara. Mending kamu serahin wanita sialan itu kepadaku. Kalau enggak, aku akan bikin grup Pratama bangkrut. Rian, Maya nggak kayak bercanda. Kayaknya dia beneran akan ngelakuin itu. Sinta, ternyata kamu nggak sebodoh itu. Sayang sekali, posisi CEO grup Pratama mau belum lama didudukin, sebentar lagi akan bangkrut. Maya, kamu terlalu percaya diri. Jaya kok datang ke sini? Sial, pria brengsek itu nipu kakakku. Kita belum membalas dendam, ternyata berani muncul di depan kita. Jaya, ngapain kamu kesini? Aku kesini untuk nolong kamu. Nolong aku? Maksud kamu apa? Keluarga kalian udah hampir membelah langit. Kalian gak sadar udah singgung siapa? Masih aja ribut di sini. Singgung orang? Emangnya siapa? Tentu aja Tuan Muda. Hari ini adalah pesta kepulangan Tuan Muda. Kalian di sini malah ngomong sembarangan. Nanti mati juga gak tahu gara-gara apa. Kamu udah ketemu Tuan Muda? Dia di mana? Dia itu tinggi atau pendek, gendut atau kurus? Kasih tahu aku, ayo kasih tahu aku. Kamu ngaku aku jadi nyonya muda, padahal orangnya dekat banget sama kamu. Kamu ini beneran buta sampai gak ngenalin. Maksud kamu, Tuan Muda ada di antara kita. Yang kamu bilang itu beneran. Di mana dia? Cepat tunjukin ke aku. Tuan Muda, tolong beri aku kesempatan. Pak Rian, orang ini sepertinya dari grup Harto kan? Kenapa dia begitu sopan sama kamu? Iya juga. Kenapa dia juga manggil kamu Tuan Muda? Kayaknya dia lebih ngerti situasi daripada kalian. Jaya, maksudmu apa? Jangan-jangan kamu mau bilang Tuan Muda keluarga Pratama itu adalah Rian Pratama? Betul. Dulu aku pernah menyinggung Pak Ria, sampai seluruh keluargaku terkena imbasnya. Mumpung hari ini ada kesempatan bagus. Pak Ria, tolong maafin sekali lagi. Anda tinggal bilang, aku rela nyerahin seluruh grup Harto. Ada apa ini? Kayaknya omongan mereka bukan bohongan. Jangan-jangan anak muda ini beneran Tuan Muda keluarga Pratama? Tadi kita ngomong sembarangan. Beneran menyinggung Tuan Muda. Kalau gitu bisa habis kita. Bukan cuma itu. Kalau cuma kita yang sial nggak masalah. Tapi takutnya malah kena ke keluarga besar. Kalau gitu habislah kita. Kak, kamu cepet ngomong. Benar, mereka semua percaya Ki Bulan Jaya itu. Kalau terus begini, habislah kita. Semuanya diam. Jangan pada percaya sama mereka. Rian, gak nyangka kamu selicik itu. Ternyata kamu berani sogok Jaya. Kamu bilang aku nyogok dia. Emangnya bukan? Surat pernikahan ini langsung dari Pak Hendra sendiri. Di atas ini ada cap pribadinya juga. Orang terkaya di Sangkara Pak Budi juga yang mengirimnya padaku. Dan ada namaku di situ. Kalau kamu Tuan Muda keluarga Pratama, terus aku ini apa? Sebenarnya ini gimana? Aku sampai bingung banget. Menurutku omongan Nona Maya masuk akal. Lihat aja di tangannya ada barang bukti nyata. Bahkan manajer Hotel Samudra Pak Tommy juga sangat menghormatinya. Nona Maya nggak mungkin bohong. Bener juga. Anak itu cuma kebetulan bermarga Pratama juga. Di dunia ini, orang yang namanya sama banyak banget. Cuma omong doang, gak bisa dijadiin bukti. Jaya, oh Jaya. Sayang dulu kita pernah anggap kamu hebat. Nggak nyangka. Kamu malah bantuin si Rian ini. Bohongin orang, kamu lebih menjijikan dari dia. Iya, dia itu cuma punya perusahaan kecil. Bahkan jadi asisten kakakku aja nggak pantas. Kamu masih mau ikut dengannya, otakmu ketendang ya? Benar. Sekarang di hatiku cuma ada Tuan Muda yang asli. Dia baru jodoh yang kucari. Bukannya Rian yang palsu ini. Dia dan Tuan Muda yang asli jelas sebagai langit dan bumi. Jauh banget bedanya. Oke, kalian masih ngotot begini. Aku juga angkat tangan. Pak Rian, ini. Masalahmu aku udah tahu. Walaupun kamu pernah.
Tapi kalau bukan karena kamu, aku nggak akan lihat wajah asli Maya dengan jelas. Aku kasih kesempatan lagi untuk keluarga Palim. Pergilah. Makasih, Pak Rian. Aku pergi sekarang. Langsung pergi. Maya, kamu kasihan banget. Kalau kamu tahu Rian di depanmu ini adalah tuan muda yang asli, gimana perasaanmu nanti ya? Oke, orang yang nyebelin sudah pergi. Rian, sekarang saatnya kita bicara tentang urusan kita. Urusan apa? Sial, anak buahmu sudah pukul aku. Ibuku juga. Kamu cepat banget udah lupa. Itu karena kalian pantas. Bocah sialan. Kamu nekat banget ya. Maya, gimana kalau kita kasih dia pelajaran? Biar dia tahu siapa dirinya. Oke, Rian, ini karena kamu yang maksa aku. Aku sebagai nyonya muda mengumumkan, siapapun yang mau batalkan kerjasama dengan grup Pratama adalah temanku. Tunggu aku resmi masuk keluarga Pratama. Kalian pasti dapat keuntungan. Aku Guru Bumi, siap dukung Nyonya Muda. Aku, Doha Internasional, siap ikut Nyonya Muda. Aku, Grup Yona, siap dukung Nyonya Muda. Rian, bukannya kamu merasa dirimu hebat? Setelah kuasai grup Pratama, kamu merasa paling hebat kan? Kalau gitu, aku akan kumpulkan semua kekuatan mereka buat hancurin grup Pratama. Biar grup Pratama bangkrut dan dilikuidasi. Siap. Gawat Pak Rian, website kita kena serang. Semua produk yang dijual harganya jadi cuma 200 perak. Langsung diborong banyak pengguna. Kerugiannya kurang lebih 200 triliun. Gawat Pak Rian, saham perusahaan kita turun drastis. Ada juga yang borong besar-besaran dari para investor kecil. Sekarang sahamnya hampir melebihi milik Anda. Selain itu perusahaan juga kena serangan virus. Tim IT sudah lumpuh total. Dalam waktu secepat ini bisa sampai begini. Gak nyangka kalian hebat juga. Gimana Rian? Sekarang tahu kan akibat menyinggungku? Hari ini grup Pratama harus bangkrut. Gak peduli siapa yang datang. Maya, jangan terlalu percaya diri. Grup Pratama kita punya citra perusahaan yang kuat. Kita punya pengaruh brand sendiri. Kita belum tentu kalah. Gawat Pak Rian, ada yang di internet menyebar fitnah tentang kita. Website resmi kita juga sudah diretas. Artis-artis yang jadi duta brand tetap kita juga membatalkan kerjasama. Kita harus gimana sekarang? Jangan panik. Tapi, ini citra perusahaan kalian. Ini efek brand kalian. Rian, Sinta, bukannya tadi masih sombong. Sudah kubilang, di belakangku ada seluruh koneksi Sangkara. Kalian bahkan gak punya duta brand lagi. Mau pakai apa ngelawan aku? Gitu ya? Kalau gitu aku akan jadi duta brand grup Pratama. Gimana? Siapa itu? Kok kayaknya nggak asing? Kayaknya itu Lestari Pratama. Nona Lestari, dia kan anak ketiga keluarga Pratama. Juga artis papan atas lagu. Gak nyangka ketemu dia di sini. Maya, anak ketiga keluarga Pratama berarti kakakmu kan? Cepat sana, sapa dia. Ayo buruan ke sana. Kakak, kamu udah datang. Kamu bukannya Maya Putra? Ternyata kakak kenal aku ya? Iya, aku Maya. Aku pacarnya tuan muda. Dan calon adik ipar kalian. Dasar anak itu. Mau main apa lagi sih dia? Aku dengar kalian baru saja serang grup Pratama. Kenapa bisa? Kakak datang pas banget. Orang ini terus-terusan ngejar aku. Masih mau ganggu aku juga. Padahal aku tunangannya tuan muda. Dalam hubungan, aku ini orangnya setia. Makanya kamu serang mereka? Iya, orang itu. Karena jadi bos grup Pratama sombong banget. Makanya aku kasih dia sedikit pelajaran. Yang paling mereka banggakan itu efek brand mereka. Jadi, aku hancurkan citra grup mereka. Kakak, menurutmu aku benar nggak? Mau batalin kontrak bintang iklannya? Lalu menurutmu, gimana kalau aku aja yang jadi bintang iklan grup Pratama? Bukan, Kak. Maksudmu gimana? Maksudku... Kakak, kenapa kamu pukul aku? Jangan panggil aku kakak. Aku gak punya adik ipar kayak kamu. Jangan kira aku gak tahu apa yang terjadi. Kamu sendiri yang suka menindas orang. Malah nyalain orang lain. Kamu gak merasa jijik apa? Kamu kemari. Ada apa ini? Bukannya itu mantan pacarmu? Setauku kalian udah putus kan? Kenapa dia manggil aku kakak? Bukankah ini semua gara-gara ayah? Dia masih pegang surat perjanjian nikah dari ayah kita. Surat nikah? Oh iya, aku ingat sekarang. Ayah memang pernah kasih surat nikah. Tapi bukannya itu sebelum pesta ulang tahunnya?
Gak nyangka bisa jadi salah paham sebesar ini. Tapi Rian, sekarang kamu mau gimana? Nggak usah bahas itu dulu. Kak Indah dan Kak Ayu mana? Kok mereka nggak datang? Kenapa buru-buru? Hari ini kan pesta kepulanganmu. Mereka sesibuk apapun tetap harus kasih muka buat adik tersayang kita. Nona Maya, katanya kamu ini menantu keluarga Pratama. Kulihat Nona Lestari gak begitu suka sama kamu. Iya, bahkan dia sempat mukul kamu. Sikapnya malah lebih parah daripada ke orang asing. Jangan-jangan yang kamu bilang sebelumnya bohong semua ya? Bener. Kayaknya kalian sengaja kerjasama buat nipu kita ya? Bukan. Semua jangan salah paham. Nona Lestari itu putri orang kaya. Punya sifat sedikit keras itu hal wajar. Lagi pula, Maya dan Nona Lestari itu memang belum akrab. Iya, semua gara-gara Rian. Kalau bukan karena dia, aku nggak bakal bersikap nggak sopan di depan umum. Dan nggak bakal buat Nona Lestari marah. Oh gitu ya. Sekarang Nona Lestari udah mendukung grup Pratama. Kalau kita lawan terus juga gak ada gunanya kan? Iya juga sih. Nona Lestari artis papan atas lagu. Pengaruhnya luas, sampai luar negeri juga. Dia sendiri turun tangan jadi bintang iklan Pratama. Kita mau lawan pakai apa? Kak, kita nggak boleh biarin si brengsek begitu aja. Dia udah bikin kita susah banget. Aku pasti bakal bikin dia bayar mahal. Oke, aku ngerti. Perusahaan yang sukses itu nggak cukup punya citra brand yang bagus. Jangan lupa, ada satu hal yang paling penting. Teknologi inti. Gawat Pak Rian, ada masalah lagi. Ada apa lagi? Pak Rian, mereka mau nyerang teknologi inti riset kita. Apa? Kalau kamu nggak ngerti, biar aku jelasin. Dalam produksi dan riset mobil, hal yang paling penting adalah teknologi inti. Menurutmu, grup Pratama kalau kehilangan teknologi inti mobilnya itu, bakal jadi apa? Maya, aku saranin kamu berhenti. Rian, kamu masih berani nyalain aku. Kalau tadi bukan gara-gara kamu, aku nggak bakal dipukul sama kakakku. Semua ini salah kamu. Maya, mukamu kok tebel banget sih. Apa dia kakakmu? Emang dia ngakuin? Anakku itu adik ipar Nona Lestari. Kalau Nona Lestari bukan kakaknya anakku, masa jadi kakakmu? Benar. Kamu yang bikin kakakku dipukul sama Kak Lestari. Kamu harus tanggung jawab. Jadi maksud mereka itu, mereka bantu keluarga Putra lawan grup Pratama. Begitu kan? Nyonya Muda memang Nyonya Muda. Dia udah janji sama kita. Asal grup Pratama bangkrut, kita juga dapat untung. Bener, sehebat apapun grup Pratama, kamu tetap cuma berdiri di Sangkara aja. Sendirian gak bisa apa-apa. Mau lawan kita pakai apa? Rian, kamu dengar nggak? Aku udah ajak mereka buat monopoli seluruh industri teknologi inti otomotif di Sangkara. Kali ini, aku mau lihat siapa lagi yang bisa menolong kamu. Kalau aku gimana? Aku bisa nggak selamatin dia? Kayaknya itu anak kedua keluarga Pratama, Ayu Pratama. Benar. Nona Ayu di lagu itu, insinyur teknik otomotif terbaik. Kenapa dia bisa muncul di saat seperti ini? Jangan-jangan... Betul. Dia juga datang buat bantu kita. Dasar bocah. Jangan terlalu percaya diri. Barusan soal Nona Lestari itu cuma kebetulan. Sekarang kamu mau deketin Nona Ayu lagi. Maya, kakak kedua kamu datang. Kamu gak sambut dia? Kak, aku... Kak Ayu? Kenapa kakak pukul aku? Semua obrolan kalian tadi udah aku dengar. Kalian mau monopoli seluruh industri teknologi di Sangkara buat lawan grup Pratama kan? Kalau gitu aku akan turun tangan sendiri menjadi insinyur mobil di grup Pratama. Kalian siapa yang setuju, siapa yang enggak? Kamu kesini. Kayu, kamu keren banget. Lebih keren dari Kak Lestari. Lestari udah cerita di telepon semua kejadian tadi kepadaku. Si Maya ini berani banget pakai keluarga Pratama. Kamu nggak mau kasih dia pelajaran? Aku udah bilang siapa aku, tapi mereka nggak percaya. Nggak apa-apa. Aku juga penasaran Maya setelah tahu yang sebenarnya. Gimana ekspresinya? Nona Maya, kok sikap Nona Ayu juga aneh? Coba kamu jelasin. Iya benar. Katanya kamu adik ipar mereka, tapi menurutku gak ada hubungan apapun kan? Bener banget. Menurutku, kalian ini kerja sama buat nipu kita. Kak, gimana nih? Kayaknya mereka serius. Maya, cepat cari cara. Aku udah tua gak kuat menghadapi ini. Gimana dong? Oh iya, kalian semua jangan gegabah. Aku ada nomor Pak Budi. Nomor Pak Budi, kalau nggak percaya, aku telepon dia sekarang. Iya, aku lagi di ruang pesta. Pak Budi, cepat kesini. Pak Rian, Anda kenal sama Nona Ayu? Iya, dia kenapa nyari kamu? Dia juga kakakku. Pak Rian,
Yang Anda bilang ini beneran? Nona Ayu dan Nona Lestari beneran kakakmu? Jadi, Anda beneran tuan muda keluarga Pratama? Jelas dong. Dua kakaknya aja dukung dia. Kebetulan juga marganya sama. Kalau bukan dia, siapa lagi tuan muda keluarga Pratama? Gak mungkin. Sama sekali gak mungkin. Rian itu mantan pacarku. Jelas-jelas cuma penjual mobil. Walaupun dalam 3 tahun bisa bangun grup Pratama, itu karena dia beruntung aja. Aku udah lama pacaran sama dia. Kalau dia beneran tuan muda, masa aku gak tahu? Banyak kok yang kamu gak tahu. Sekarang tempat ini bukan untukmu. Rina, tolong usir mereka. Pengawal? Enggak. Kalian itu bodoh ya? Tolongin kita. Kalian. Lihat kan? Inilah sifat manusia. Kamu sama sekali bukan nyonya muda. Dan gak ada hubungan sama keluarga Pratama. Makanya gak ada yang menolongmu. Usir mereka. Coba, siapa yang berani sentuh nyonya muda kami? Pak Budi, akhirnya kamu datang. Mereka semua gak percaya. Barusan aku hampir saja ditindas sama orang ini. Iya, Pak Budi. Anda harus bela kami. Mereka nindas anakku, berarti nindas keluarga Pratama juga. Pak Budi, kamu nggak boleh biarin mereka. Gawat, Pak Budi datang. Pak Budi itu orang terkaya di Sangkara. Dan dia juga penanggung jawab keluarga Pratama di Sangkara. Kayaknya hubungan dia sama Maya nggak biasa ya. Anak muda, kamu yang mau ngusir nyonya muda kami. Kamu bilang dia nyonya muda. Apa surat nikahnya kamu yang kasih ke Maya? Betul, urusan ini langsung diperintahin Pak Hendra sendiri buat aku urus. Identitasnya Maya nggak ada masalah. Dia memang nyonya muda keluarga Pratama, dijamin asli. Ternyata Nona Maya nggak bohong ya. Semuanya yang dia bilang benar. Tapi barusan Nona Ayu dan Nona Lestari juga datang. Mereka sama sekali nggak ngakuin Nona Maya. Pak Budi, ini gimana penjelasannya? Nyonya muda, Nona Ayu dan yang lain udah datang. Pak Budi, jangan dengerin omongan mereka. Nona Ayu dan Nona Lestari belum pernah ketemu Maya, makanya sikapnya kurang baik. Nanti kalau udah kenalan, semua juga jadi satu keluarga, nanti mereka pasti bakal sayang sama Maya kayak adik sendiri. Ibu benar, Pak Budi. Ini orang-orangnya yang nindas kami. Jangan sampai kamu biarin aja. Anak muda, kamu berani banget ya. Nona Maya itu bagian dari keluarga Pratama. Kamu berani kurang ajar sama dia. Jangan banyak omong. Cepat sujud, minta maaf sama Nona Maya. Kamu suruh aku berlutut padanya. Kenapa? Ada masalah? Status Nona Maya itu, bahkan di keluarga Pratama, nggak banyak yang berani cari masalah dengannya. Kamu itu siapa? Daninya ganggu nyonya muda kami. Harusnya kamu sadar. Mereka yang mulai cari gara-gara. Aku nggak peduli soal itu. Yang aku tahu cuma satu. Kamu sudah bikin Nona Maya nggak senang. Kamu harus minta maaf sama dia sambil berlutut. Tanpa izinnya. Kamu nggak boleh berdiri. Orang sepertimu yang gak bisa bedain benar dan salah dan gak ada logika pantas jadi orang terkaya di Sangkara? Pantaskah jadi penanggung jawab di Sangkara untuk keluarga Pratama? Kayaknya kamu nggak bersedia. Ternyata kamu dikasih hati minta jantung. Pak Tommy, beri dia pelajaran. Biar dia nurut. Serap. Ngapain dia aja lindungi Pak Rian? Sinta, kamu gak apa-apa? Kalian para bajingan ini gak peka sama sekali. Tadi bikin owner di depan pintu sampai ketua pun ikut turun tangan. Sekarang masih gak tahu diri. Emang mau cari mati. Pak Tommy kan, kalau kamu tahu masalah ini udah jadi besar, kamu sadar gak gimana bisa sampai telinga ketua? Maksud kamu? Waktu itu ketua menerima telepon. Dan itu dari aku. Kamu punya nomor Pak Hendra. Kamu sama Pak Hendra punya hubungan apa? Dia itu ayahku. Maya, kamu ngapain? Aku udah tahu dari awal kamu pasti bakal begini. Ternyata benar kan dugaanku? Nyonya muda, kamu? Orang ini cuman karena namanya sama, berkali-kali ngaku jadi keluarga Pratama. Perilaku kayak gini harus dihukum tegas, tanpa ampun. Nyonya muda, yang kamu katakan itu benaran. Bahkan status dia sebagai nyonya muda aja bohongan. Menurutmu gimana? Sembarangan. Masalah ini aku sendiri yang urus langsung. Mana mungkin salah. Udah kayak gini keadaannya. Kamu masih berani fitnah nyonya muda kami. Menurutku kamu harus kena batunya baru bisa sadar. Pak Tommy, patahkan dulu satu kakinya baru ngomong lagi. Siap. Berhenti! Memang Pak Budi paling bisa diandalkan. Begitu datang, semua masalah selesai. Iya dong, Pak Budi itu kan orang kepercayaan keluarga Pratama di Sangkara. Kemampuannya udah nggak perlu diragukan. Pak Budi kerja yang bagus. Nanti kalau ketemu Tuan Muda sama Pak Hendra, aku pasti bakal bilang hal-hal baik tentangmu. Benarkah? Makasih. Makasih nyonya muda. Pak Tommy, ngapain diam aja? Ayo lakuin. Budi Santoso, kusarani jangan macam-macam. Aku benar tua muda keluarga Pratama, Pak Hendra itu ayahku. Kalau kamu berani sentuh aku, ayahku gak akan lepasin kalian. Udah kayak gini, masih aja ngotot. Ayo lakukan. Berhenti!
Pengawal, usir mereka semua keluar. Bu Indah, Kita balas mereka satu persatu. Aku nggak mau lihat mereka lagi. Aduh, Nona Indah sudah datang. Dia itu putri tertua grup Mansa. Rian, kamu nggak apa-apa? Nyaris saja kakiku lumpuh. Pak Rian, gimana keadaanmu? Kamu nggak apa-apa? Rian, mereka nggak nyakitin kamu kan? Enggak. Kalian ini ngapain? Sekarang juga kasih aku penjelasan. Nona Indah, barusan orang ini mau ganggu Nyonya Muda. Tadinya mau ku beri pelajaran. Nyonya Muda? Siapa Nyonya Muda? Kak, namaku Maya Putra. Waktu itu di Hotel Samudra kita pernah ketemu. Ternyata kamu yang ngaku-ngaku menantu keluarga Pratama. Aku nggak pernah. Pak Hendra sendiri yang kirim surat nikah untuk Tuan Muda nikahi aku. Aku nggak bohong. Jadi maksudmu adikku mau nikah sama kamu? Kamu tahu nggak siapa adikku? Siapa emangnya? Aku lihat di surat lamaran gak ada nama. Sampai sekarang juga aku belum tahu nama tunanganku siapa. Sebenarnya kamu udah pernah ketemu adikku. Nama adikku Rian Pratama. Rian Pratama? Maksudmu dia? Benar. Aku nggak salah dengar kan? Kamu bilang Rian itu adikmu, Tuan Muda keluarga Pratama juga dia? Ada masalah apa emangnya? Adikku aja kalian berani sentuh. Bahkan mau patahin kakinya. Nyali kalian besar sekali ya. Bu Indah, kami nggak bersalah. Kami nggak tahu kalau dia Tuan Muda. Tolong maafkan kami. Bu Indah, kami semua cuma dengar cerita sepihak dari dia. Makanya kami lancang ke Tuan Muda. Ini sama sekali bukan salah kami. Tuan Muda, tolong bantu kami, Tuan Muda. Kalian ini sudah kerja selama bertahun-tahun. Tapi menilai hal kayak gini aja nggak bisa. Mulai hari ini, kalian bukan orang Pratama lagi. Budi Santoso, posisimu sebagai orang terkaya di Sangkara, udah waktunya ganti orang. Bu Indah, jangan. Tolong maafin aku. Ini bukan salahku. Ampuni aku, Bu Indah. Bu Indah. Pak Rian, kami nggak bermaksud lancang. Kami cuma dengerin omongan bajingan ini. Benar, kami juga korban. Pak Rian, biar aku bantu urus mereka. Udah, gak usah banyak ngomong lagi. Seret mereka keluar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kak, gimana ini? Aduh, sial banget. Keluarga kami kenapa sangat sial sih? Ketua utama grup Mansa, Pak Hendra Pratama telah tiba. Nah, itu Pak Hendra. Pak Hendra udah datang. Iya, Kak. Cepat sana. Tanya Pak Hendra yang jelas. Ayah, tolong aku. Tolong aku. Kamu siapa? Ayah, ini aku. Aku menantumu. Aku Maya Putra. Apa? Ayah, bukankah ini surat pernikahan yang kamu kasih? Aku datang khusus buat hadiri pesta kepulangan Tuan Muda. Tapi Kak Indah langsung pukul aku tanpa tanya dulu. Aku malang sekali. Ini... Indah, ini ada apa sih? Mereka yang mulai duluan sama Rian. Mereka semua nggak tahu diri. Aku cuma kasih sedikit pelajaran. Enggak, bukan. Kak Indah cuma salah orang. Rian jelas-jelas bukan Tuan Muda. Dia bukan kan? Kamu bilang bukan berarti bukan. Kamu kira kita semua bodoh? Keluarga sendiri masa kita nggak kenalin? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Aku dan Rian bertahun-tahun bersama. Aku tahu dia luar dalam. Sejak kapan dia jadi anak keluarga Pratama? Ini gak mungkin. Kalau aku bilang, inilah kenyataannya gimana? Pak Hendra coba katakan. Aku cuma mau satu jawaban. Rian itu bukan anakmu. Bukan juga Tuan Muda yang asli. Kan? Salah. Kayaknya kamu yang salah paham. Rian itu emang anakku. Dia juga calon pewaris grup Mansa. Apa? Rian, aku sakit hati karena kebohonganmu ini. Bukannya kamu bilang kamu cuma seorang sales mobil. Bukannya kamu bilang kamu cuma orang biasa. Kenapa? Kenapa tiba-tiba kamu berubah jadi Tuan Muda keluarga Pratama? Kenapa? Maya, kamu terlalu anggap dirimu penting. Kamu tahu nggak, demi kamu aku rela jadi orang biasa. Demi kamu, aku rela ninggalin harta keluargaku dan mendirikan grup Pratama dari nol. Tapi aku gak nyangka, kamu ternyata matre banget. Demi bersama Jaya, kamu rela buang perasaan kita. Dan ternyata demi kekuasaan dan keuntungannya lebih besar, injek-injek perasaan kita. Hal yang paling ku sesali seumur hidup adalah pernah bersamamu. Rian, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku nggak seharusnya mengkhianati perasaan kita. Latar belakangmu sebesar ini. Dari awal ngomong. Nggak perlu. Kasih sayang yang datang terlambat itu nggak ada artinya di antara kita. Udah nggak ada rasa sama sekali. Ayah, usir mereka keluar.
Halo semuanya. Hari ini adalah pesta kepulangan anakku. Terima kasih sudah datang. Yang berdiri di sampingku ini adalah anakku Rian Pratama. Anakku Rian, dia sangat menghargai perasaan demi cintanya sendiri. Dalam kondisi nggak mengandalkan keluarga Pratama, dia bangun grup Pratama sendiri. Dan berhasil masuk pasar saham. Kemampuan dan kerja kerasnya kita semua udah saksikan. Hari ini aku juga ingin memanfaatkan kesempatan ini menyambut kembali anak Rian ke keluarga Pratama. Dan menyerahkan seluruh grup Mansa kepadanya. Rian, kamu sekarang benar-benar sudah dewasa. Penampilanmu di pesta hari ini benar-benar bikin aku senang. Sayangnya, kamu terlalu mementingkan perasaan. Aku khawatirkan nanti, gara-gara masalah perasaan, kamu akan rugi besar. Ayah, kejadian ini murni kecelakaan. Aku berjanji, kedepannya nggak akan terjadi lagi, oke? Nggak bisa begitu dong. Untungnya aku udah punya rencana. Hahaha. Ayah, ini Tuan Muda, sebelumnya ada yang nyuruh aku buat diam-diam jagain Anda, juga bantuin bisnis Anda. Aku juga baru tahu hari ini, orang itu ternyata Pak Hendra. Rian, jangan salin ayah. Ayah cuma mau yang terbaik buat kamu. Kemampuan Rina buat jadi asisten sudah lebih dari cukup. Apalagi dia juga jago bela diri, bisa jaga kamu dengan baik. Sekarang kelihatannya pilihan ayah nggak salah. Rian, ayah tanya sama kamu. Kamu suka dia nggak? Ayah, urusan perasaan gak bisa dipaksa. Maksudmu gimana? Ayah, kami udah diam-diam mengamati. Ternyata Rian nggak cuma punya satu teman dekat wanita. Jadi kamu yang namanya Sinta ya? Iya betul Pak Hendra. Rian minta aku jadi CEO grup Pratama. Aku sama sekali nggak nyangka, ternyata dia itu tuan muda keluarga Pratama. Rian, sekarang dua wanita cantik udah berdiri di depanmu. Cepat bilang, kamu lebih suka yang mana? Cepat bilang, jangan bilang kamu mau cari dua ipar untuk kami. urusan cinta masih perlu dipikirin dulu. Aku baru ingat masih ada urusan di kantor. Ayah, Kak Indah, Kayu, Kak Lestari, aku pamit dulu.